Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa sehat walafiat ya. Semoga rizki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Daniel De Santis, lahir pada tahun 1987 di kota Lecce, Italia, menjadi sulung dari 3 bersaudara di keluarga yang harmonis dan termasuk kaya. Daniel bersama 2 adik perempuannya memiliki ikatan yang sangat erat, di mana sejak kecil, 3 bersaudara ini memiliki minat yang tinggi di bidang olahraga, khususnya Daniel, yang sangat hobi berenang dan main sepak bola, sehingga tubuhnya pun tumbuh tinggi mencapai 180 cm. Lulus SMA, Daniel lanjut kuliah di Universitas Salento mengambil jurusan ilmu hukum. Setelah meraih gelar sarjana hukum pada tahun 2009, Daniel mulai bekerja di sebuah perusahaan besar. Namun beberapa tahun kemudian, dia memutuskan untuk banting setir dan mulai berkarir sebagai wasit sepak bola di Liga Italia. Daniel memulai profesi barunya ini dengan menjadi asisten wasit. Barulah pada tahun 2017, di usia 30 tahun, dia mendapatkan kesempatan untuk debut menjadi wasit ofisial keempat di Liga Italia Serie C. Berkat kerja kerasnya, setahun kemudian Daniel berhasil mendapatkan posisi sebagai salah satu wasit utama yang memimpin pertandingan-pertandingan di Serie C dan Serie B Liga Italia. Tercatat tak kurang dari 130 pertandingan telah dijalani Daniel sebagai wasit. Dia dikenal orang-orang karena penampilannya yang karismatik, wajahnya tampan dan postur tubuhnya juga atletis. Dengan tinggi badan di atas rata-rata, kehadirannya di lapangan hijau bisa dengan mudah dikenali. Profesinya ini membuat Daniel bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi. Gajinya sangat lebih dari cukup untuk ukuran pria muda lajang di awal usia 30-an. Daniel bisa membeli sebuah unit apartemen dengan uang tabungannya sendiri, dan dia masih terus menabung untuk mempersiapkan masa depannya, yaitu menikah dan berkeluarga. Di luar dunia profesionalnya, Daniel memiliki kehidupan pribadi yang sangat menyenangkan. Setelah beberapa kali menjalani hubungan dengan beberapa wanita, pada tahun 2019, pria 32 tahun ini menambatkan hatinya kepada seorang gadis yang bernama Eleonora Manta. Untuk selanjutnya, Eleonora Manta akan kita panggil dengan nama Nora. Di antara Daniel dan Nora terpaut usia 3 tahun. Nora lahir pada tahun 1990 di kota Milan, Italia, menjadi bungsu dengan 2 kakak laki-laki kembar. Nora kecil menjalani kehidupan yang bahagia di tengah keluarga yang cukup harmonis. Namun sayangnya, keharmonisan itu berakhir saat Nora mulai duduk di bangku sekolah, di mana orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Sejak saat itu, ayah Nora pergi meninggalkan mereka dan tidak pernah lagi terlibat dalam hidup Nora serta kakak-kakaknya. Kondisi ini membuat ibu Nora harus berjuang sendirian. Namun demikian, bisa dikatakan dia berhasil mengurus dan mencukupi kebutuhan 3 anaknya walaupun tanpa bantuan dari seorang pria. Nora tumbuh besar dengan minat pada seni tari dan olahraga. Lompat ke tahun 2019, Nora yang berusia 29 tahun, bertemu dengan Daniel di sebuah pesta yang diadakan teman bersama mereka. Perkenalan itu berkembang menjadi ketertarikan antara satu sama lain. Karena Daniel dan Nora ternyata sama-sama memiliki minat di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Walaupun bukan pemain bola, Nora adalah penggemar berat Serie A Liga Italia, yang kebetulannya lagi, pria yang baru dia kenal ternyata berprofesi sebagai wasit di Serie B dan Serie C Liga Italia. Tidak menutup kemungkinan dalam kurun waktu 1 dekade ke depan, Daniel akan ditunjuk menjadi wasit di pertandingan Liga Italia Serie A. Koneksi instan antara Daniel dan Nora berkembang dengan sangat cepat menjadi hubungan romantis. Jalinan cinta mereka juga diketahui oleh kerabat keluarga masing-masing, di mana baik Daniel maupun Nora sudah berkomitmen bahwa ini adalah perjalanan asmara mereka yang terakhir dan akan berakhir di pelaminan. Teman-teman dan keluarga menggambarkan Daniel dan Nora sebagai pasangan yang serasi dan harmonis. Keduanya memiliki wajah yang cantik dan tampan,
secara finansial sudah berkecukupan, dan jelas terlihat kalau keduanya sangat tergila-gila terhadap satu sama lain. Intinya, mereka adalah pasangan kekasih yang sempurna. Mereka juga tidak pernah terlihat bertengkar atau bahkan berdebat. Sebagai info, walaupun saat itu dia sudah bekerja dan memiliki penghasilan yang besar, Nora masih tercatat sebagai mahasiswa tahun terakhir di jurusan Ilmu Hukum dan Hubungan Internasional. Studinya itu berhasil Nora rampungkan pada pertengahan tahun 2020. Setelah Nora lulus kuliah, pada awal bulan September tahun 2020, Daniel berlutut dan menyodorkan sebuah cincin. Nora dengan sangat bahagia menerima lamaran itu, karena memang dia sudah tidak sabar untuk menjadi Nyonya DeSantis secara resmi. Tanggal pasti pernikahan mereka belum ditetapkan, tapi Daniel dan Nora ingin menikah secepatnya, kalau bisa, di akhir tahun 2020, atau di awal tahun 2021 yang akan datang. Menyusul pertunangan dan rencana pernikahan mereka, Daniel mengusulkan agar Nora pindah ke apartemennya dan hidup bersama ngumpulin kebo. Ide tersebut disetujui oleh Nora, namun masalahnya, saat itu Daniel masih menyewakan kamar untuk seorang mahasiswa kedokteran. Alhasil, dengan sopan Daniel meminta pemuda itu untuk pindah dan mencari tempat tinggal baru, karena kekasihnya akan tinggal di sana dan tak lama lagi mereka akan menikah. Si penyewa ini pun mengerti situasinya dan tidak keberatan. Kurang lebih seminggu kemudian, pemuda 21 tahun itu sudah mengemasi barang-barangnya, dan berkata bahwa dia akan menyewa sebuah kamar yang berada tak jauh dari kampusnya. Nora pun secara bertahap mulai memindahkan barang-barangnya ke apartemen Daniel. Pasangan ini sudah tidak sabar lagi untuk menjalani hidup bersama di bawah satu atap secara permanen, sambil bersama-sama pula mempersiapkan setiap detail hari bahagia mereka nanti. Daniel DeSantis dijadwalkan akan memimpin pertandingan Piala Italia antara klub Monopoli dan Modena pada tanggal 23 September tahun 2020. Namun ternyata, dia sudah tidak ada lagi di dunia ini saat pertandingan itu digelar. Malam hari di tanggal 21 September tahun 2020, Daniel dan Nora merencanakan makan malam romantis di rumah untuk merayakan kepindahan Nora ke apartemen Daniel. Sekitar jam 9 malam lewat 45 menit, ketenangan di kompleks apartemen itu pecah karena teriakan minta tolong seorang wanita dari arah unit apartemen Daniel. Suara itu terus terdengar selama kurang lebih 10 menit. Banyak tetangga yang mendengar keributan itu. Namun sayangnya, tak satu pun dari mereka yang berani membuka pintu dan mencari tahu apa yang terjadi. Alih-alih, para tetangga ini menelpon layanan darurat kota Lecce dan melaporkan insiden tersebut. Pada jam 10 malam, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang sedang membawa anjingnya jalan-jalan, mendengar suara wanita menangis dari arah unit apartemen Daniel saat dia berjalan memasuki gedung apartemen, tapi bocah ini sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Hingga kemudian, dia berpapasan dengan seorang pemuda yang berlari keluar dari gedung apartemen. Pemuda itu sempat berhenti sebentar dan menatap bocah tersebut sambil memegang sebilah pisau penuh darah di tangannya. Sejenak kemudian, pemuda itu lanjut lagi berlari menjauhi apartemen. Beberapa menit kemudian, polisi dan ambulans datang, mendapati penghuni unit apartemen yang dimaksud sudah terkapar di lantai berlumuran darah. Tak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan mereka. Para korban yang dimaksud di sini tak lain tak bukan adalah pasangan kekasih, Daniel DeSantis dan Eleonora Manta. Daniel ditemukan dalam posisi telentang di tangga, di atas genangan darahnya sendiri. Pintu unit apartemen Daniel dalam kondisi terbuka lebar. Ketika polisi dan para medis masuk, mereka langsung menemukan mayat Nora tertelungkup di depan pintu. Pakaian dan rambutnya basah kuyup berlumuran darah. Daniel dan Nora dinyatakan sudah meninggal di tempat, sementara penyebab kematian mereka ditetapkan karena kehabisan darah akibat luka tusuk mematikan yang mereka terima. Pemeriksaan forensik menetapkan bahwa di tubuh Daniel terdapat 38 luka tusuk, sedangkan di tubuh Nora ditemukan ada 37 luka tusuk. Pembunuhan yang sangat brutal dan ekstrim ini memunculkan pertanyaan, siapa orang yang memiliki dendam sebegitu besar, sampai-sampai mampu melakukan aksi sesadis ini? Apakah si pelaku sejak awal memang menargetkan pasangan muda yang bahagia ini? Ataukah Daniel dan Nora adalah korban dari aksi perampokan?
Bukan rahasia lagi bahwa Daniel adalah pria muda yang sukses dan kaya. Jadi mungkin saja, ada orang yang mengincar uang atau barang berharga di dalam rumahnya. Namun teori ini dengan cepat dicoret oleh detektif, karena faktanya, tak ada satupun barang berharga milik Daniel yang hilang. Di dalam laci di kamar tidurnya, ada uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak. Uang itu sama sekali tidak disentuh oleh pelaku. Begitupun dompet, HP, jam tangan, maupun barang berharga milik Daniel yang lainnya, semua tidak ada yang diambil oleh pelaku. Seuntai kalung mahal yang pernah dibelikan oleh Daniel masih melingkar di leher Nora. Begitupun anting-anting di telinganya, dan cincin tunangan mahal bertahta berlian, masih melingkar di jari wanita 30 tahun itu. Kalau memang ini adalah aksi perampokan, sangat tidak mungkin si pelaku melewatkan itu semua. Daniel ditikam sebanyak 38 kali, dan Nora ditikam sebanyak 37 kali. Sekali lagi, siapapun pelakunya, pasti memiliki dendam atau kebencian yang sangat besar terhadap pasangan kekasih itu. Namun setelah menggali keterangan dari keluarga, teman, dan tetangga, baik Daniel maupun Nora, diketahui tidak memiliki musuh, juga tidak sedang berkonflik dengan pihak manapun. Latar belakang kehidupan keduanya juga diperiksa. Daniel dan Nora sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Detektif lalu beralih ke teori berikutnya, mungkinkah ada pihak ketiga yang tidak senang saat mengetahui bahwa Daniel dan Nora akan menikah? Detektif mencoba untuk menggali informasi terkait kehidupan pribadi Daniel dan Nora, mencari info dan kemungkinan, siapa tahu salah satu di antara Daniel atau Nora, ternyata memiliki hubungan rahasia dengan pihak ketiga. Namun lagi-lagi, asumsi ini bertemu dengan kebuntuan. Daniel dan Nora adalah pasangan kekasih yang saling mencintai dan sangat setia satu sama lain. Sama sekali tidak didapatkan adanya kemungkinan bahwa salah satu dari mereka memiliki perselingkuhan. Detektif masih menyisakan satu teori lain, mungkinkah ini adalah aksi dari seorang penggemar rahasia, atau pihak ketiga yang memiliki perasaan cinta tak berbalas terhadap Daniel atau Nora. Daniel dan Nora ditemukan tewas dengan cara yang mengenaskan. Kondisi TKP penuh bercak darah mulai dari dalam apartemen Daniel hingga ke tangga. Meskipun kondisi di dalam apartemen sangat berantakan, ahli forensik tidak berhasil menemukan satupun sidik jari pelaku. Namun demikian, ternyata ada beberapa benda yang berhasil dikumpulkan, yang diduga benda-benda ini adalah milik si pelaku. Yang pertama adalah tali zip berbahan plastik, lalu ada beberapa botol cairan pemutih, dan yang terakhir, ada sehelai stoking perempuan berbahan nilon yang kotor dengan noda darah. Analisis forensik mengungkap bahwa pada stoking tersebut ada dua jejak darah yang ditemukan, yaitu darah Daniel dan darah lain yang DNA-nya tidak cocok dengan Daniel maupun Nora. Bisa jadi, ini adalah DNA si pelaku. Detektif menduga kemungkinan si pelaku saat itu masuk dengan menggunakan stoking nilon, namun dalam perkelahian dengan Daniel, stoking itu terlepas dari kepalanya. Temuan DNA ini belum bisa membawa polisi kepada pelaku, karena terlebih dahulu DNA tersebut harus dicocokkan dengan seseorang yang diduga sebagai tersangka. Detektif kemudian beralih ke bocah laki-laki 12 tahun yang sempat berpapasan dengan pelaku. Anak ini masih shock dan ketakutan, jadi saat polisi memintanya untuk mendeskripsikan wajah maupun ciri fisik dari pelaku, dia mengaku hanya samar-samar ingat wajah pria itu. Sementara itu beberapa tetangga memberikan keterangan bahwa mereka mendengar suara Nora yang saat itu memohon agar pelaku berhenti menyakiti Daniel. Nora juga sepertinya menyebut nama Andrea berkali-kali. Detektif pun segera mencari satu persatu pria yang bernama Andrea yang terkait dengan Daniel dan Nora, hingga muncullah 3 nama. Andrea yang pertama adalah Andrea Formati, teman Nora, namun pria ini tinggal di kota lain dan hanya terhubung dengan Nora melalui media sosial. Andrea Formati sangat terkejut saat polisi menghubunginya, dia malah belum tahu kalau Nora ternyata sudah meninggal. Terkait alibinya di malam kejadian, Andrea Formati mengaku bahwa dia sedang dalam perjalanan bisnis ke kota Roma. Alibinya itu bisa dibuktikan dengan rekaman kamera CCTV hotel tempat dia menginap di Roma, dan diperkuat juga dengan keterangan beberapa orang. Nama kedua yang diperiksa polisi adalah Andrea Martinelli, teman Daniel sejak masa kuliah.
Pemeriksaan terhadap HP Daniel menunjukkan bahwa Andrea Martinelli menghubungi Daniel 3 jam sebelum insiden pembunuhan, jadi detektif curiga mungkin saja Andrea Martinelli memiliki perasaan khusus terhadap Daniel sejak dulu. Lagi-lagi, Andrea kedua ini memiliki alibi yang kuat dan bisa diverifikasi oleh beberapa orang. Masih ada satu nama lagi yang diperiksa oleh polisi, yaitu seorang pria 37 tahun bernama Andrea Rodeo. Pria ini mengaku bahwa dia ada di rumah pada malam hari di tanggal 21 September tahun 2020. Namun alibinya itu tidak bisa dia buktikan dan tidak bisa diverifikasi oleh pihak lain. Detektif sempat mendudukannya sebagai tersangka, namun pemeriksaan DNA di kemudian hari membuktikan bahwa DNA di stocking yang ditemukan di TKP tidak cocok dengan DNA Andrea Rodeo. Bocah laki-laki berusia 12 tahun yang menjadi saksi kunci satu-satunya, juga menyatakan bahwa Andrea Rodeo bukanlah pria yang dia lihat di malam itu, karena si pelaku memiliki tubuh yang lebih kecil dan lebih kurus daripada Andrea Rodeo. Sampai di sini, investigasi polisi sempat mengalami kebuntuan. Detektif dan petugas forensik berusaha sangat keras untuk mencari petunjuk, namun mereka masih jauh dari pelaku. Selama 1 minggu mereka membuang-buang waktu untuk mencari dan menginterogasi seseorang yang bernama Andrea, yang ternyata, tak satu pun dari Andrea ini yang berpotensi menjadi tersangka. Detektif pun akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke TKP, melakukan pemeriksaan ulang di sana untuk melihat siapa tahu ada petunjuk yang terlewatkan. Detektif juga mewawancarai lagi beberapa tetangga yang mendengar suara keributan di malam itu. Insting detektif ternyata benar. Kali ini, mereka berhasil membuat terobosan penting dalam investigasi. Pertama-tama, saat TKP diperiksa ulang, polisi berhasil menemukan secarik kertas yang terlipat dan terselip di bawah rak sepatu. Kertas ini nampaknya dirobek dari sebuah buku, dan ternyata di kertas itu, tertulis detail perencanaan pembunuhan terhadap Daniel dan Nora. Jelas sekali bahwa ini adalah milik pelaku, dan tulisan yang ada di kertas itu pasti tulisan tangan si pelaku. Di kertas ini pula, terungkap bahwa tujuan awal pelaku adalah menyiksa Daniel dan Nora terlebih dahulu sebelum membunuh mereka. Itulah sebabnya dia membawa tali zip berbahan plastik yang akan dia gunakan untuk mengikat Daniel dan Nora. Penemuan ini juga memberikan gambaran bahwa si pelaku benar-benar membuat rencana yang penuh perhitungan secara cermat dan teliti sebelum dia beraksi. Terobosan kedua yang didapat dalam pemeriksaan ulang ini, salah satu tetangga berkata pada polisi bahwa setahu dia, ada seorang pria yang tinggal di unit apartemen Daniel, tapi para tetangga tidak tahu siapa nama pria itu, entah dia adalah teman, entah kerabat Daniel atau seorang penyewa, mereka juga tidak tahu di mana dia sekarang. Berdasarkan informasi ini, detektif memeriksa lagi handphone milik Daniel, di mana mereka menemukan histori komunikasi antara Daniel dengan seseorang yang bernama Antonio DeMarco. Pria ini tak lain adalah pemuda 21 tahun mahasiswa kedokteran, yang pernah menyewa kamar di unit apartemen Daniel sebelum Nora pindah ke sana. Detektif sudah berhasil mendapatkan satu nama, yaitu Antonio DeMarco, seorang mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di kota Lecce. Namun detektif tidak bisa menemukan alamat tempat tinggal Antonio yang baru. Alhasil, mereka meminta alamat tempat tinggal orang tua Antonio dari pihak universitas. Saat mendatangi alamat tersebut, detektif bertemu dengan ibu Antonio, yang kemudian memberikan alamat tempat tinggal putranya. Detektif pun mendatangi alamat tersebut, ternyata, tempat tinggal Antonio yang sekarang, hanya berjarak 3 blok dari rumah Daniel. Unit apartemen ini dihuni oleh Antonio bersama 2 rekan mahasiswa kedokteran lain. Pada tanggal 28 September tahun 2020, seminggu setelah peristiwa tragis yang menimpa Daniel dan Nora, Antonio DeMarco berhasil diringkus di sebuah toko komik tak jauh dari kampusnya. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Antonio saat polisi menangkapnya adalah, "Mengapa kalian lama sekali menangkapku?" Antonio menampilkan ekspresi dan sikap yang luar biasa tenang, seolah-olah dia sudah tahu, cepat atau lambat, polisi akan menemukannya. Antonio juga tidak melakukan perlawanan sama sekali dan tidak mencoba untuk melarikan diri. Dari toko komik tersebut,
Antonio digiring ke kantor polisi dan ditempatkan di ruang interogasi, di mana dia langsung mengakui kejahatannya yang telah menghabisi nyawa Daniel DeSantis dan Nora. Saat ditanya mengapa dia membunuh dua orang itu, Antonio menjawab bahwa dia tidak tahan melihat mereka bahagia. Antonio DeMarco lahir pada tahun 1999 dan menjadi anak satu-satunya dari orang tua tunggal. Ibunya berjuang seorang diri membesarkan Antonio, karena ayah biologisnya tidak pernah bertanggung jawab sejak Antonio masih berada di kandungan. Penelusuran mengenai masa lalunya mengungkap bahwa Antonio, sejak kecil sudah menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Di masa remaja, Antonio sudah didiagnosa dengan gangguan kepribadian dan memiliki masalah dalam bersosialisasi. Psikiaternya meresepkan beberapa jenis obat untuknya, tapi Antonio menolak menjalani perawatan dengan obat-obatan seperti itu. Psikiaternya lalu menyarankan Antonio untuk mulai menulis semua hal yang dia pikirkan di sebuah jurnal atau buku harian. Antonio adalah anak yang pemalu dan tidak memiliki teman sejak kecil. Setiap hari dia lebih banyak menghabiskan waktu berdiam diri di kamarnya, bermain video game atau membaca komik. Meski demikian, Antonio ternyata cukup berprestasi secara akademik, yang terbukti dengan keberhasilannya masuk ke Fakultas Kedokteran setelah lulus SMA. Melihat penampilannya, siapa yang akan menyangka kalau wajah sepolos ini bisa melakukan hal sekejam itu? Antonio digambarkan sebagai seseorang dengan masa depan yang cerah dan akan segera menjadi dokter muda, namun semua itu tidak akan pernah terwujud, karena sekarang dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Di awal masa kuliah, Antonio masih tinggal bersama ibunya, sampai kemudian dia menemukan sebuah iklan kamar yang disewakan. Harganya cukup murah dan lokasinya sangat dekat dengan kampus. Kamar yang disewakan ini adalah kamar di unit apartemen milik Daniel DeSantis. Singkat cerita, Antonio mulai tinggal di apartemen Daniel. Keluarga Daniel memberikan keterangan bahwa Daniel sering menyebut nama Antonio sebagai penyewa yang baik, selalu membayar uang sewa tepat waktu, rajin dan tidak jorok. Juga tidak pernah menimbulkan masalah bagi Daniel. Selama 2 tahun berikutnya, mereka tinggal bersama dan mulai terjalin keakraban di antara Daniel dan Antonio. Mengingat perbedaan usia mereka yang terpaut 12 tahun, Daniel menganggap Antonio seperti adiknya sendiri karena dia tidak punya adik laki-laki. Namun di lain pihak, Antonio memandang Daniel adalah satu-satunya sahabat dalam hidupnya, karena sejak kecil dia tidak pernah punya teman. Sekali lagi, selama 2 tahun mereka hidup rukun berdampingan, Antonio betah di rumah Daniel, dan sebaliknya, Daniel juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari kamar yang disewa Antonio. Sampai kemudian situasi berubah, Daniel bertemu dengan Nora, menjalin hubungan dan berencana untuk menikah, jadi dia meminta Antonio secara baik-baik untuk mencari tempat baru karena Nora akan pindah ke apartemennya. Kembali ke ruang interogasi, Antonio mengaku bahwa sejak awal dia sudah tidak menyukai kehadiran Nora di hidup Daniel. Dia sangat marah saat Daniel memintanya untuk pindah, namun dia tidak menunjukkan kemarahannya itu dan berkata bahwa dia sedang mencari tempat baru di dekat kampusnya. Daniel menyarankan Antonio supaya tidak usah terburu-buru, cari dulu tempat yang benar-benar pas sebelum mengambil keputusan. Antonio bertekad untuk segera pindah dari apartemen itu, karena semakin lama dia di sana, semakin besar pula kebenciannya terhadap Nora. Dalam salah satu halaman jurnal atau buku hariannya, Antonio pernah menulis, "Aku di sini tidur memeluk bantal guling, sedangkan dia di kamar sebelah tidur memeluk seorang gadis." Di halaman-halaman jurnal berikutnya, Antonio semakin sering menuliskan ketidaksukaannya melihat Daniel dan Nora yang sangat bahagia. Antonio ingin melihat mereka menderita, jadi dia memutuskan untuk bertindak dan menghentikan kebahagiaan itu. Jurnal Antonio juga menjadi bukti bahwa dia sudah lama merencanakan pembunuhan terhadap Daniel dan Nora. Pertama-tama sebelum pindah, dia membuat kunci duplikat pintu apartemen tanpa sepengetahuan Daniel. Dia juga menyusun rute perjalanan dari tempat tinggalnya ke apartemen Daniel, di mana dia sangat mengenal lingkungan tersebut, jadi Antonio bisa dengan leluasa bolak-balik tanpa terpantau kamera CCTV manapun. Setelah merasa kalau rencananya sudah matang, Antonio pun beraksi pada tanggal 21 September tahun 2020.
Berdasarkan pengakuannya di ruang interogasi, malam itu, Antonio masuk ke gedung apartemen Daniel. Saat sudah tiba di depan pintu unit apartemen Daniel, dia berhenti sejenak dan menempelkan telinganya di pintu untuk memastikan kalau saat itu Daniel dan Nora tidak sedang menerima tamu. Antonio lalu memakai sarung tangan dan menutupi kepalanya menggunakan stoking berbahan nilon. Kemudian dia membuka pintu apartemen dengan hati-hati menggunakan kunci duplikat yang dia pegang. Antonio kemudian masuk ke apartemen dan mendapati Daniel serta Nora sedang berada di meja makan. Pasangan ini sontak terkejut mendapati kehadiran orang asing yang memakai topeng stoking, tiba-tiba sudah berada di hadapan mereka. Daniel bertanya dengan suara keras, "Siapa kau?" Namun pertanyaan itu malah dijawab dengan serangan bertubi-tubi menggunakan senjata tajam. Sementara Nora yang histeris, berteriak-teriak minta tolong dan berkata orang asing itu agar tidak menyakiti kekasihnya. Daniel bergelut dengan penyerangnya dan menyuruh Nora untuk berlari keluar. Wanita itu pun mencoba untuk melarikan diri. Namun belum sempat dia mencapai pintu keluar, si penyerang sudah lebih dulu menerkam Nora, yang kemudian menghujani wanita 30 tahun itu dengan puluhan tikaman. Nora sempat melawan dan mencakar wajah pria asing itu. Di saat yang sama, dia juga berhasil menarik stoking nilon yang menutupi wajah penyerangnya. Di momen inilah, Daniel dan Nora baru tahu bahwa orang yang ingin membunuh mereka adalah Antonio. Daniel ternyata masih bisa bangkit berdiri dan mencoba untuk menolong kekasihnya, tapi dengan kondisinya yang sudah terluka parah, Daniel mengalami kesulitan untuk menghadapi Antonio, jadi dia putuskan untuk berlari keluar dan mencari bantuan. Antonio berhasil menghentikan Daniel saat hendak menuruni tangga. Lagi dan lagi dia hujani tubuh Daniel dengan tikaman demi tikaman, hingga akhirnya, pria 33 tahun itu pun diam tak bergerak lagi. Selanjutnya Antonio kembali lagi ke unit apartemen Daniel untuk memastikan apakah Nora masih hidup atau sudah meninggal. Dia juga bermaksud ingin membersihkan TKP dan memastikan jejaknya tidak tertinggal. Tapi karena khawatir tetangga akan mendatangi unit apartemen Daniel, Antonio pun memutuskan untuk langsung kabur saja dari tempat itu. Antonio pergi dari apartemen Daniel, tanpa menyadari bahwa beberapa barang dari tasnya terjatuh saat dia bergumul dengan Daniel, yaitu beberapa botol cairan pemutih, tali zip berbahan plastik, dan selembar kertas berisi catatan rencana pembunuhannya, dan yang paling vital, stoking yang sempat menutupi kepalanya tertinggal di apartemen itu, beserta dengan darahnya, yang keluar saat Nora mencakar wajahnya. Antonio bergegas melarikan diri, tapi di pintu keluar dia sempat bertemu dengan bocah laki-laki yang membawa anjing. Antonio terdiam sebentar, menimbang-nimbang apakah dia harus menghabisi bocah itu karena telah melihat wajahnya. Namun untunglah, Antonio tidak meneruskan niatnya karena khawatir para tetangga akan memergokinya. Detektif kemudian menunjukkan sosok Antonio kepada bocah laki-laki 12 tahun melalui kaca satu arah, di mana bocah tersebut mengkonfirmasi bahwa pria inilah yang dia lihat di malam itu. Selanjutnya hasil pemeriksaan DNA mengungkap bahwa DNA Antonio cocok dengan DNA pelaku yang tertinggal di stoking. Tulisan di kertas yang ditemukan di TKP juga cocok dengan tulisan tangan Antonio. Berdasarkan semua bukti, keterangan saksi, dan tentunya berdasarkan pengakuannya sendiri, Antonio DeMarco selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan Daniel DeSantis dan Eleonora Manta. Sebelum persidangannya dimulai, hakim memerintahkan Antonio untuk menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa. Psikiater yang melakukan evaluasi memberikan penilaian bahwa Antonio sepenuhnya sadar saat melakukan kejahatannya. Antonio paham bahwa perbuatannya salah dan akan mendatangkan konsekuensi serius. Psikiater juga menambahkan catatan bahwa Antonio sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Bahkan dalam salah satu sesi, Antonio sempat berkata bahwa dia benci melihat pasangan kekasih yang bahagia, dan dia akan mengulangi lagi perbuatannya di masa depan, membunuh setiap pasangan bahagia yang dia lihat. Pada tanggal 7 Juni tahun 2021, Antonio DeMarco ditetapkan bersalah atas 2 pembunuhan berencana. Hakim Pengadilan Kota Lecce selanjutnya menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup bagi Antonio, tanpa ada kemungkinan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Vonis ini sepertinya sudah sangat tepat untuk Antonio, karena seperti yang dilaporkan oleh psikiater,
Antonio tidak menyesali perbuatannya dan bertekad akan membunuh pasangan bahagia lainnya, yang artinya, pemuda ini berpotensi untuk menjadi pembunuh berantai di masa depan. Samuel Herr adalah veteran muda yang pernah bertugas di Afghanistan sebagai prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat. Di usia 25 tahun, Sam keluar dari kesatuan dan kembali ke bangku kuliah. Harapannya, saat sudah memegang ijazah sarjana, Sam berencana untuk mendaftar menjadi perwira di Angkatan Darat kembali. Mengantongi uang tunjangan dan tabungan sebesar $62.000, Sam kemudian kuliah di Orange Coast College di kota Costa Mesa yang berada di Orange County, California. Di kampus itu, Sam kenal dan menjalin persahabatan dengan seorang gadis berusia 23 tahun, Julie Kibuisi, mahasiswi S2 sekaligus asisten dosen di jurusan yang Sam ambil, yaitu antropologi. Selain itu, Julie juga menekuni seni tari sebagai hobinya. Ada rumor yang beredar mengatakan bahwa Sam dan Julie menjalin hubungan TTM, alias teman tapi mesum. Namun banyak pihak berkata bahwa keduanya adalah sahabat dekat, sangat dekat seperti kakak dan adik. Mereka secara intens bertemu dan berkomunikasi hampir setiap hari. Sam selalu ada untuk Julie, bahkan di tengah malam sekalipun. Kalau Julie butuh Sam, pemuda itu akan datang ke apartemen Julie, begitupun sebaliknya. Kasus ini bermula di tanggal 22 Mei tahun 2010, di mana Steve dan Rachel mulai merasa cemas karena Sam tidak bisa dihubungi. Hari itu adalah hari Sabtu, Sam seharusnya datang ke rumah mereka untuk makan siang bersama. Tapi Sam tidak muncul, dan berkali-kali mereka mencoba menghubungi pria itu, nomor HP-nya malah tidak aktif. Hampir setiap weekend, Sam akan mengunjungi orang tuanya, terlebih kalau sebelumnya dia sudah berjanji akan datang. Sam juga bukan orang yang bisa menghilang begitu saja seharian penuh. Steve yang mulai khawatir, memutuskan untuk mendatangi apartemen putranya. Dengan kunci cadangan yang dia pegang, Steve masuk ke apartemen tersebut. Begitu melangkah masuk ke kamar tidur, Steve mendapati tubuh Julie di atas tempat tidur. Saat itu dia tidak tahu kalau yang dia lihat adalah Julie, karena posisi tubuh Julie tertelungkup dan penuh dengan genangan darah. Pakaian yang dia kenakan robek di sana-sini, dan ada bekas luka tembak di kepalanya. Di bagian belakang baju Julie juga ada tulisan, "Persetan dengan semua barang milikmu." Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau perlawanan di seisi apartemen, dan juga tidak ada keberadaan Sam di sana. Steve kemudian menelpon 911. Okay, what's going on, sir? There's a body in my son's apartment. There's a what? A dead body. A dead body? Are you sure, sir? I can stick his girl right on the floor. Okay. He's cold. Okay, hold on just a minute. Is it someone that you know, sir? Yes, I don't know what's going on. Does your son know who it is? He's not here. Jesus. Okay. Do you know where your son is? No, I don't. I don't. His phone's off. Okay. Just keep breathing for me, sir, okay? Where in the apartment is she? In the bedroom. She said there's just some sexual activity. She's dead. There's blood from her head. I trust you with this. She's cold. There was blood from her head? I don't know what to say. Okay, just stay in there, okay? I fear Jesus. Polisi datang dan melakukan olah TKP. Melihat dari kondisi yang ada, situasi ini tidak menguntungkan untuk Sam. Ada orang mati dibunuh di apartemennya, sementara Sam menghilang. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Julie Kibuisi. Berdasarkan penyelidikan di TKP dan pemeriksaan terhadap HP Julie, diketahui bahwa sehari sebelumnya, Sam mengirim pesan teks kepada Julie hari itu, pada jam 2 siang lewat 45 menit. Pesan teks pertama dari Sam, berkata bahwa dia sedang membantu Daniel, lalu dia akan pergi ke rumah keluarga untuk berakhir pekan. Sampai di sini, info tersebut divalidasi oleh orang tua Sam. Memang benar mereka sudah janjian untuk kumpul keluarga di hari itu. Daniel yang disebut Sam dalam pesan teks tersebut adalah teman sekaligus tetangga apartemennya. 2 jam kemudian,
Sam kembali mengirim pesan teks kepada Julie yang berisi, "Bisakah kau datang ke sini tengah malam nanti sendirian? Jalan-jalan sebentar, sangat kesal, butuh bicara." Disusul kemudian pesan teks berikutnya. "Aku sedang ada masalah keluarga. Aku tidak bisa sendirian. No sex, please. Aku mohon sebagai saudara." Dengan penemuan jasad Julie, bisa disimpulkan bahwa wanita itu benar-benar datang untuk menemui Sam, yang berakhir dengan kematiannya. Yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi malam itu? Melihat kondisinya, apakah Sam melakukan pelecehan dan memperkosa Julie? Apakah Sam malam itu mabuk dan hilang kewarasannya? Berdasarkan hasil pemeriksaan riwayat hidup dan kesehatan Samuel Herr, diketahui bahwa pria itu menderita post-trauma stress disorder, efek dari penugasannya di Afghanistan. Selain itu, pada tahun 2002, saat Sam berusia 19 tahun, pria ini pernah diadili atas tuduhan telah melakukan pembunuhan terhadap temannya, Byron Benito. Sama seperti Julie, Byron juga sahabat Sam, dan pada malam hari di tanggal 15 Januari tahun 2002, Sam membawa Byron ke suatu tempat, di mana sekelompok orang sudah menunggu mereka di sana. Byron meninggal setelah dikeroyok oleh kelompok tersebut yang diduga adalah anggota geng. Walaupun Sam kemudian dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, kejadian itu bisa dijadikan acuan terhadap kasus pembunuhan Julie Kibuisi. Sam terlibat dalam pembunuhan Byron Benito di tahun 2002. Kemungkinan besar dia jugalah yang bertanggung jawab atas kematian Julie Kibuisi di tahun 2010. Oleh karena itu, Sam buron, melarikan diri entah kemana. Pencarian dan perburuan pun dilakukan untuk menangkap Samuel Herr. Dia diduga kuat adalah pelaku pembunuhan Julie Kibuisi. Saat kepolisian sudah menetapkan Sam sebagai tersangka, Steve sang ayah tidak percaya kalau putranya adalah pembunuh Julie. Steve bahkan mengkhawatirkan keselamatan Sam yang sekarang entah di mana keberadaannya. Pria ini memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Sam punya uang sebanyak $62.000 di rekening tabungannya. Steve ayahnya juga memiliki akses atas rekening tersebut dan memperhatikan, sejak Sam menghilang, uang di rekening itu berkurang dalam jumlah yang besar. Salah satunya dari sebuah mesin ATM yang berada hanya 30 km dari apartemen Samuel. Steve menyampaikan temuannya itu kepada detektif polisi dan mereka langsung mendatangi pihak bank untuk melihat rekaman CCTV di mesin ATM tersebut. Namun orang yang terlihat di CCTV bukanlah Samuel, melainkan seorang pria, atau lebih tepatnya remaja, yang saat itu belum diketahui identitasnya. Apakah orang itu teman atau orang suruhan Samuel? Selain transaksi ATM dari rekening tabungannya, ternyata kartu kredit Sam juga digunakan. Sam atau seseorang telah menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli seloyang pizza. Entah itu keberuntungan polisi atau kebodohan pelaku, pizza itu dipesan dengan metode pengantaran. Setelah mendapatkan alamat pengantaran pizza atas nama Wesley, polisi langsung bergerak. Dibantu tim SWAT dan sebuah helikopter, polisi mendatangi alamat yang diduga kuat ada Samuel di sana. Begitu berhasil mendobrak masuk, polisi tidak menemukan Samuel Herr, malah mendapati seorang remaja yang sedang main PlayStation, Wesley Freely, berusia 16 tahun, yang gemetar dan kencing di celana saat polisi memborgolnya. Dia sama sekali tidak tahu kejahatan apa yang sudah dia perbuat sampai polisi menangkapnya. Di ruang interogasi, Wesley mengaku bahwa dia tidak kenal dengan Samuel Herr. Dia juga tidak tahu tentang kasus pembunuhan Julie Kibuisi. Memang benar dia melakukan penarikan uang dari ATM, tapi bukan dia yang memesan pizza tersebut. Menurut keterangan Wesley, seorang pria teman kerja ibunya di teater, minta tolong untuk melakukan penarikan uang di ATM. Pria itu mengaku bahwa seseorang berhutang kepadanya dan dia harus mengambil uang tersebut di ATM. Itu saja. Wesley hanya remaja 16 tahun anggota pasukan Coli, percaya-percaya saja saat dimintai tolong seperti itu dengan imbalan pizza. Menurut Wesley, pria itulah yang memesan pizza dan diantar ke alamat rumah Wesley. Informasi terakhir dan yang paling penting, teman ibunya di teater itu bernama Daniel. 4 hari setelah penemuan jasad Julie Kibuisi, polisi sudah menetapkan pelaku sebenarnya, bukan Samuel Herr, melainkan Daniel Wozniak. Lalu di mana Sam? Apa yang terjadi kepadanya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita kenalan dulu dengan Daniel Wozniak.
Daniel Patrick Wozniak lahir pada tahun 1984 di Costa Mesa, Orange County. Dia adalah seorang aktor teater lokal dengan penghasilan yang sangat kecil. Entah apakah memang itulah standar penghasilan seorang aktor teater, atau karena Daniel memang aktor yang tidak begitu bagus. Pada tanggal 28 Mei tahun 2010, Daniel rencananya akan menikahi Rachel Buffett, kekasihnya yang juga seorang aktris di teater yang sama. Punya banyak hutang di sana-sini, menunggak kontrakan apartemen hingga hampir diusir dari sana, dan butuh banyak uang untuk membiayai pernikahan dan bulan madunya bersama Rachel. Itulah kondisi Daniel di tahun 2010. Setahun terakhir, Daniel menjalin pertemanan dengan tetangga apartemennya, Samuel Herr, seorang prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat yang baru pulang dari penugasan di Afghanistan. Daniel Wozniak ditangkap pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, hanya 2 hari sebelum tanggal pernikahannya. Daniel ditangkap saat sedang mengadakan pesta bujangan bersama beberapa temannya. Di ruang interogasi, Daniel awalnya mengaku kalau dia tidak terlibat dalam kematian Julie Kibuisi. Kemudian dia mengubah keterangannya dan bercerita kalau pagi itu di tanggal 22, Sam mendatanginya dan berkata kalau dia sudah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Ketika polisi meminta sampel DNA Daniel, dia kembali mengubah keterangannya dan berkata kalau DNA-nya mungkin saja ada di TKP karena dia pernah masuk ke apartemen Samuel. Tapi Daniel tidak bisa menjelaskan bagaimana DNA-nya bisa ada di tubuh Julie Kibuisi. Selain kesaksian dari Wesley Freely, detektif juga punya bukti rekaman percakapan telepon antara Daniel dan Rachel tunangannya, di mana Daniel mengakui semua perbuatannya karena mereka butuh uang untuk biaya pernikahan. Dalam interogasi kedua setelah percakapan telepon itu, Daniel menceritakan versi kejadian yang sebenarnya kepada detektif. Suatu malam di awal Oktober tahun 2010, Sam bercerita kepada Daniel bahwa dia benar-benar fokus untuk menyelesaikan kuliah supaya bisa mendaftar kembali menjadi perwira di Angkatan Darat. Sam tidak perlu bekerja karena dia memiliki uang sebanyak $62.000 di rekening tabungannya. Kesalahan besar, Sam bercerita kalau dia punya banyak uang kepada orang yang sedang butuh banyak uang. Siang hari di tanggal 21 Oktober tahun 2010, Daniel mendatangi Sam dan berkata kalau dia butuh bantuan Sam untuk mengambil beberapa barang di teater. Sam setuju untuk membantu dan sempat menghubungi Julie sahabatnya via pesan teks, berkata kalau dia sedang membantu Daniel dan setelah itu akan pergi ke rumah orang tuanya. Namun Sam tidak pernah bisa bertemu orang tuanya di akhir pekan itu, dan akhir pekan berikutnya, karena beberapa saat setelah mereka masuk ke gedung teater, Daniel tiba-tiba menembaknya dari belakang. Setelah membunuh Sam, entah apa motivasinya, Daniel memisahkan kepala dan tangan dari tubuh Sam, dan membuang potongan-potongan tubuh itu di beberapa lokasi. Setelah itu, menggunakan HP Sam, dan berpura-pura sebagai Sam, Daniel menghubungi Julie dan meminta gadis itu untuk datang ke apartemen Sam. Julie datang ke apartemen Sam tanpa tahu ada bahaya mengintai. Saat tiba di sana, Julie bertemu dengan Daniel, yang berkata sepertinya Samuel sedang ada masalah. Berdua kemudian Julie dan Daniel masuk ke apartemen Sam. Julie langsung menuju ke kamar tidur sementara Daniel masuk ke kamar mandi dan mengisi peluru. Sesaat kemudian, Daniel menembak Julie dari belakang, tepat menembus kepala gadis itu. Setelah Julie tewas, Daniel membuat TKP seolah-olah telah terjadi pergumulan di antara Julie dan Sam, yang menyebabkan Sam membunuh Julie, kemudian Sam kabur melarikan diri. Selesai dengan dua korbannya dan yakin kalau rencananya berjalan lancar, Daniel tampil dalam sebuah pertunjukan teater musikal di malam itu juga. Benar-benar kepribadian seorang psikopat. Bahkan di ruang interogasi, Daniel Wozniak bertingkah dan membuat kesan bahwa dia mengalami gangguan jiwa, apalagi tujuannya kalau bukan untuk menghindari hukuman berat, berharap nantinya dia dibebaskan dari segala tuduhan karena kegilaan. Di akhir investigasi, Daniel Wozniak ditetapkan sebagai tersangka utama dalam pembunuhan berencana terhadap dua korban. Motif pembunuhan Samuel adalah karena Daniel ingin menguasai uang di rekening tabungan Sam. Sementara Julie Kibuisi dibunuh untuk membuat keadaan seolah-olah Samuel telah membunuh Julie, lalu Sam buron, dan Daniel pun lolos dari radar polisi. Bisa dikatakan, rencana itu cukup berjalan lancar di awal, karena kemudian polisi memang menetapkan Samuel sebagai tersangka pembunuh Julie, Sam dinyatakan sebagai buronan.
Daniel menarik uang sebesar $2.000 dengan memperdaya Wesley Freely, dan masih ada $60.000 di rekening Samuel yang bisa digunakan oleh Daniel kapan saja. Untungnya Steve ayah Sam melakukan investigasi sendiri dan berhasil memberi petunjuk penting kepada polisi. Berdasarkan keterangan Daniel, polisi mulai melakukan pencarian terhadap potongan tubuh Sam. Satu persatu bagian tubuh Sam berhasil ditemukan, dan yang terakhir, kepalanya, ditemukan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-27. Selain Daniel Wozniak, polisi juga menetapkan Tim Wozniak dan Rachel Buffett sebagai aksesori dalam kejahatan tersebut. It is death for a double murderer who needed money for his wedding and tried to frame one of his victims for his deadly deed. As CBS 2 Orange County reporter Michelle Gili shows us, the victim's family members had a lot to say to the killer. Pada tanggal 23 Desember tahun 2016, Daniel Wozniak dinyatakan bersalah atas 2 kejahatan pembunuhan berencana terhadap Samuel Herr dan Julie Kibuisi. Hakim memvonisnya dengan hukuman mati. 3 bulan kemudian, Tim Wozniak ditetapkan bersalah atas perannya dalam pembunuhan Samuel dan Julie. Dalam investigasi, polisi berhasil menemukan senjata pembunuhan yang Daniel titipkan kepada adiknya itu. Namun kemudian, tim setuju untuk mengaku bersalah dan bersedia menjadi saksi untuk memberatkan terdakwa Daniel Wozniak. Atas kesaksiannya itu, pada bulan Desember tahun 2016, Tim Wozniak hanya divonis dengan hukuman masa percobaan selama 3 tahun. Selanjutnya yang terakhir, Rachel Buffett juga diadili pada tahun 2018. Walaupun dia telah membantu polisi untuk memancing pengakuan Daniel via telepon, tapi polisi dan jaksa yakin bahwa sejak awal Rachel sudah tahu rencana yang dibuat Daniel tunangannya, tapi Rachel tidak melapor ke polisi. Selain itu, dalam interogasi, Rachel kerap mengubah-ubah keterangannya. Hakim memvonis Rachel Buffett dengan hukuman penjara selama 32 bulan. Namun karena berkelakuan baik, dilaporkan bahwa Rachel Buffett sudah bebas di tahun 2019. Vonis mati terhadap Daniel Wozniak mungkin bisa memberi rasa keadilan bagi keluarga Samuel Herr dan Julie Kibuisi, namun tidak akan pernah bisa menghapus air mata yang tertumpah karena duka seumur hidup mereka. Dalam pernyataannya di penutup sidang, Steve Herr ayah Samuel berkata, "My only regret that in this state won't let me kill this coward myself." Jumat malam, di tanggal 8 Juni tahun 2018, di kawasan Kempsey di pinggiran kota Sydney, Australia. Sekitar jam 7 malam, Yuchi, seorang wanita berumur 28 tahun, sedang terhubung melalui video call dengan ibunya yang berada di Shanghai, China. Saat koneksi itu masih berlangsung, Yuchi meninggalkan handphonenya sebentar karena ada urusan. Sementara itu di ujung sambungan, sang ibu sempat mendengar suara putrinya yang sedang berdebat dengan seorang pria. Namun karena suaranya terdengar jauh, ibu Yuchi tidak benar-benar tahu apa yang mereka bicarakan. 1 atau 2 menit kemudian, Yuchi kembali muncul di layar handphonenya, memasang wajah kesal namun tidak menceritakan kepada ibunya apa yang terjadi. Tiba-tiba, situasi di kamar Yuchi mendadak menjadi gelap. Yuchi memberitahu ibunya bahwa sepertinya sedang mati lampu. Tapi anehnya dari arah luar, jalanan dan rumah tetangga terlihat terang. Jadi Yuchi berkata kepada ibunya bahwa dia akan memeriksa sekring di bawah dan akan menelpon lagi. Setelah ditunggu beberapa menit kemudian, Yuchi tidak kunjung menelpon ibunya. Bahkan sampai 10 menit kemudian, masih belum ada kabar dari Yuchi. Sang ibu yang merasakan firasat tidak baik, memutuskan untuk menelpon Yuchi, namun panggilan teleponnya tidak direspon. Ibu Yuchi terus menelpon dan menelpon lagi, sampai kemudian di percobaan yang ke-7, nomor handphone Yuchi sudah tidak aktif lagi. Makin khawatir, wanita ini menelpon tetangga rumah Yuchi, yaitu Tuan Chen, memberitahu pria itu bahwa sepertinya telah terjadi sesuatu di rumah putrinya. Ibu Yuchi meminta tolong agar Tuan Chen memeriksa keadaan Yuchi. Tuan Chen bergegas ke rumah Yuchi, dan ketika dia mengetuk pintu, ternyata yang membukakan pintu adalah Dong Suo. Pemuda 20 tahun ini adalah salah satu penyewa kamar di rumah Yuchi. Begitu melangkah masuk, Tuan Chen langsung merasakan sesuatu yang tidak beres.
Seluruh ruangan gelap gulita dan sunyi. Tuan Chen kemudian bertanya kepada Dong Suo, di mana Yuchi? Yang dijawab oleh pemuda itu bahwa tadi saat listrik tiba-tiba padam, dia dan Yuchi bingung tak tahu apa yang terjadi. Dan karena mereka sama-sama tidak mengerti masalah listrik, Yuchi kemudian pergi untuk menjemput salah satu temannya yang mengerti soal kelistrikan. Tuan Chen kemudian memeriksa kotak sekring utama. Dan sesuai dugaannya, saklar berada di posisi off. Masalah yang sebenarnya sangat sederhana. Mungkin beban listrik di rumah Yuchi overload, atau mungkin tadi telah terjadi konsleting. Tuan Chen menaikkan saklar ke tombol on, dan seketika listrik menyala seperti semula. Tuan Chen kembali bertanya kepada Dong Suo, kapan Yuchi keluar rumah, karena mobil wanita itu jelas-jelas ada di halaman rumah. Dong Suo menjawab bahwa Yuchi baru saja keluar, mungkin dia jalan kaki karena rumah temannya tak jauh dari sana. Tuan Chen sebenarnya masih belum puas dengan jawaban tersebut, karena biasanya kalau terjadi masalah-masalah seperti ini, Yuchi pasti akan mendatanginya dan minta bantuan kepadanya yang tinggal persis di sebelah. Lalu mengapa dia malah keluar jalan kaki dan meminta bantuan kepada orang lain? Namun karena tidak ada hal-hal lain yang mencurigakan, Tuan Chen akhirnya memutuskan pulang. Sekitar 1 jam kemudian, Wu Juaning, teman Yuchi yang juga merupakan penyewa lainnya, pulang ke rumah setelah menjalani hari yang panjang. Dia melangkah masuk ke rumah seperti biasa, namun ketika dia berjalan menuju ke lantai atas, Jianing memperhatikan ada bercak noda berwarna merah di karpet tangga. Diameternya sekitar 10 cm dan terlihat sudah kering. Akan tetapi, Jianing tidak menaruh curiga sama sekali, karena di sekeliling bercak noda itu terlihat bersih. Jadi mungkin saja, tadi Yuchi menumpahkan minuman, atau sesuatu yang berwarna merah. Jianing pun terus menaiki tangga dan berjalan menuju kamar Yuchi, dan mendapati bahwa kamar temannya itu kosong. Yuchi dan Jianing sudah kenal selama bertahun-tahun. Dulu mereka menyewa flat bersama, kemudian ketika Yuchi membeli rumah, temannya itu mengajak Jianing untuk tinggal bersama secara gratis. Namun tetap saja, Jianing merasa punya kewajiban untuk membantu temannya dan membayar sewa bulanan. Hubungan mereka sangat dekat, dan karena sama-sama anak tunggal, Yuchi dan Jianing sudah seperti saudari. Setiap hari sepulang kerja, Jianing punya kebiasaan mampir dulu ke kamar Yuchi. Mereka akan ngobrol sebentar, barulah kemudian Jianing masuk ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Jadi ketika dia mendapati kamar sahabatnya kosong, Jianing merasakan sesuatu yang tidak beres. Jianing tahu betul bagaimana sifat Yuchi, yang selalu hidup dengan rutinitas harian ketat. Kalau tidak ada urusan yang benar-benar mendesak, Yuchi nyaris tidak pernah keluar rumah hingga di atas jam 9 malam. Lagi-lagi, Jianing berpikir bahwa Yuchi memang sedang ada urusan mendesak, jadi dia mengabaikan keanehan tersebut dan masuk ke kamarnya sendiri untuk tidur. Keesokan harinya sekitar jam 8 pagi, atas desakan Ibu Yuchi, Tuan Chen kembali mendatangi rumah Yuchi. Kali ini Wu Jianing yang membukakan pintu, dan ketika Tuan Chen bertanya apakah Yuchi ada di rumah, Jianing menjawab bahwa dia juga sedang bingung, karena Yuchi dari tadi malam tidak pulang ke rumah dan nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Bagi kebanyakan orang, di akhir pekan seperti itu sudah biasa kalau seseorang berpesta dan menginap di rumah teman. Namun ini adalah Yuchi, meskipun bisa dikatakan circle pergaulannya luas. Yuchi tidak akan pernah pergi berpesta kalau tidak bersama Jianing. Yuchi juga tidak pernah menginap di rumah orang lain, dan tidak pernah sekalipun hilang kontak dengan keluarganya di Shanghai, atau dengan Wu Jianing sahabatnya. Tanpa ragu lagi, Jianing segera menghubungi polisi dan melaporkan hilangnya Yuchi. Tak lama kemudian beberapa petugas polisi pun tiba di kediaman Yuchi, yaitu sebuah rumah 2 lantai, di mana di lantai atas terdapat 1 kamar mandi dan 2 kamar tidur yang dihuni oleh Yuchi serta Jianing. Sementara di lantai bawah, ada dapur, ruang keluarga dan 1 kamar mandi, serta 1 kamar tidur yang disewa oleh Dong Suo. Saat dilakukan penggeledahan, polisi langsung menemukan beberapa detail yang mengkhawatirkan. Pertama-tama, selain bercak noda berwarna merah di karpet tangga, polisi juga menemukan banyak percikan darah di lantai atas, yang sepertinya sudah pernah dibersihkan dan tidak terlalu kelihatan secara kasat mata. Kemudian yang paling meresahkan, saat memeriksa kamar tidur Yuchi, polisi menemukan sepasang pakaian dalam yang berlumuran darah. Sementara itu handphone, dompet dan mobil Yuchi, semuanya telah hilang. Ketika polisi masih memeriksa rumah Yuchi, tiba-tiba sebuah mobil parkir di depan rumah. Beberapa detik kemudian Dong Suo turun dari mobil tersebut yang dia klaim sebagai mobil temannya.
Di hadapan para petugas polisi, Dong Suo bersikap tenang dan kooperatif menjawab setiap pertanyaan. Dong Suo menjelaskan bahwa dia sudah beberapa bulan mengenal Yuchi melalui teman bersama. Lalu pada tanggal 20 Mei tahun 2018, barulah Dong Suo secara resmi menjadi penyewa di rumah Yuchi, dengan kesepakatan biaya sewa sebesar $882 Australia per bulan. Sebelum pindah, Dong Suo dan Yuchi membuat kesepakatan bahwa lantai 2 adalah teritori Yuchi dan Jianing. Dong Suo sekalipun tidak diizinkan menginjakkan kaki ke lantai atas, untuk menghindari konflik maupun kesalahpahaman. Dong Suo sepenuhnya sepakat, karena dia juga merasa tidak punya kepentingan untuk naik ke lantai 2. Ketika ditanya kapan terakhir kali dia bertemu, atau berkomunikasi dengan Yuchi, Dong Suo menjawab bahwa tadi malam sekitar jam 18.30, dia pulang ke rumah bersama pacarnya dan bertemu dengan Yuchi yang kebetulan sedang berada di dapur. Dong Suo lalu mengajak Yuchi bicara, bahwa setelah dipertimbangkan, dia merasa kalau biaya sewa kamar di rumah Yuchi terlalu mahal, tidak sesuai dengan penghasilannya. Jadi Dong Suo berencana untuk pindah besok, tepat setelah dia menetap di sana selama 3 minggu. Bahkan faktanya, dia hari itu meminjam mobil temannya untuk membawa barang-barangnya. Selain soal kepindahan, Dong Suo juga bertanya kepada Yuchi, apakah dia bisa mendapatkan refund untuk biaya sewa 1 minggu. Ternyata Yuchi sama sekali tidak keberatan dan berkata bahwa dia akan mengembalikan uang Dong Suo. Mengenai kejadian di malam sebelumnya, tepatnya di tanggal 8 Juni tahun 2018, Dong Suo sekali lagi menjelaskan bahwa dia pulang ke rumah pada jam 18.30 malam, bicara dengan Yuchi sebentar, kemudian dia masuk ke kamar bersama pacarnya, lalu sekitar jam 20.30, mereka keluar untuk makan malam, dan baru pulang ke rumah pada jam setengah 12 malam. Dong Suo bersikeras bahwa dia tidak pernah menginjakkan kakinya ke lantai 2, dan dia juga mengaku tidak tahu bahwa Yuchi ternyata hilang sejak tadi malam. Belum apa-apa, keterangan Dong Suo sudah tidak cocok dengan hasil investigasi awal polisi. Pertama-tama, dia sama sekali tidak menyebutkan insiden mati lampu tadi malam, dan dia juga tidak menyebutkan cerita ketika Tuan Chen datang, di mana Dong Suo berkata bahwa Yuchi pergi ke rumah salah satu teman untuk memperbaiki masalah listrik mereka. Lalu kejanggalan yang kedua, Dong Suo mengaku bahwa sepanjang malam, dia menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Akan tetapi ketika polisi hendak melakukan cross-check kepada kekasihnya, wanita itu ternyata tidak berada di Australia. Bahkan faktanya, dia sudah meninggalkan Australia sejak 4 bulan yang lalu, jadi tidak mungkin sang kekasih bersama Dong Suo di malam kejadian. Berikutnya yang lebih memberatkan, saat petugas forensik memeriksa kamar Dong Suo, mereka menemukan jejak darah yang nantinya terkonfirmasi adalah darah Yuchi. Dan jejak darah itu semakin banyak ditemukan di dalam kamar mandi di lantai 1. Bukti fisik ini membuat Dong Suo tak berkutik. Akan tetapi saat polisi hendak bertanya lebih lanjut, tiba-tiba pemuda 20 tahun itu jatuh ke lantai, kejang-kejang hebat dan mulutnya berbusa. Menghadapi situasi tersebut, polisi tidak dapat lebih jauh mengambil keterangan darinya, karena mungkin Dong Suo memang benar-benar membutuhkan bantuan medis. Alhasil proses penyelidikan terhadap Dong Suo pun ditunda, dan dia segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Selagi Dong Suo masih menjalani perawatan di rumah sakit, investigasi polisi terus berjalan. Dan masih di hari yang sama, yaitu di tanggal 9 Juni tahun 2018 sekitar jam 8.30 malam, polisi berhasil menemukan mobil Toyota Corolla putih milik Yuchi yang terparkir di pinggir jalan sebuah kawasan perumahan, sekitar 4 km dari rumahnya sendiri. Namun menariknya di sini, mobil Yuchi terparkir di depan rumah salah satu teman Dong Suo, tepatnya teman yang mobilnya sedang dipinjam oleh Dong Suo. Polisi segera menggeledah mobil Yuchi, mendapati sisi jok belakang berlumuran darah. Begitu banyak darah sampai-sampai polisi merasa pesimis untuk bisa menemukan Yuchi dalam keadaan masih hidup. Selain darah yang berceceran di mana-mana, polisi juga menemukan DNA dan sidik jari Dong Suo di beberapa titik di dalam mobil tersebut. Berdasarkan temuan ini, polisi memutuskan untuk menggeledah mobil yang dipinjam oleh Dong Suo. Tidak ada darah atau jejak DNA Yuchi di dalam mobil itu. Namun di bawah karpet lantai bagian depan mobil, di sebelah kursi pengemudi, polisi menemukan kunci mobil milik Yuchi, mengindikasikan bahwa mobil Yuchi dan mobil teman Dong Suo memiliki keterkaitan dalam misteri hilangnya Yuchi sejak 24 jam yang lalu. Sampai di titik ini, para detektif sudah memiliki gambaran kasar mengenai apa yang terjadi. Dong Suo telah membunuh Yuchi, lalu dengan menggunakan mobil gadis itu, Dong Suo membuang Yuchi di suatu tempat. Kemudian dia mendatangi temannya dan meminjam mobil.
Meskipun jenazahnya belum ditemukan, polisi sudah hampir yakin 100% bahwa Yuchi sudah meninggal. Kembali ke rumah sakit, Dong Suo menjalani beberapa macam tes medis selama 3 hari, dan hasil akhir yang disimpulkan dokter sangat jelas. Dong Suo baik-baik saja. Insiden kejang-kejang sebelumnya, sejatinya hanya sandiwara yang ditampilkan pemuda itu, untuk menghindari atau menunda proses investigasi. Tanpa ada alasan lagi untuk menunda lebih lama, pada tanggal 12 Juni tahun 2018, polisi segera menangkap Dong Suo dan menggiringnya ke ruang interogasi. Namun saat dikonfrontasi dengan bukti-bukti yang sudah berhasil dikumpulkan para detektif, Dong Suo mulai bersikap tidak kooperatif. Dia lebih banyak diam, dan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan interrogator dengan 2 kalimat, "Saya tidak tahu," atau "Saya tidak ingat." Ketika polisi memintanya memakai sarung tangan plastik untuk melihat kemungkinan jejak DNA Yuchi di bawah kuku-kuku jarinya, Dong Suo mulai bersikap ekstrim dan arogan. Dia berulang kali merobek sarung tangan yang disodorkan, bahkan di depan detektif, Dong Suo dengan sengaja menggigit kuku-kuku jarinya dan langsung menelan semua potongan kuku tersebut. Tindakannya itu terlalu jelas untuk dianggap sebagai gerakan tidak sadar. Dong Suo secara sadar berusaha untuk menghilangkan barang bukti DNA Yuchi yang ada di bawah kuku jari tangannya. Ketika para detektif masih fokus dengan Dong Suo di ruang interogasi, di TKP, orang tua Yuchi datang dan memasuki TKP dengan didampingi beberapa petugas polisi. Saat melangkahkan kaki memasuki rumah tersebut, Ye Chin, ibu Yuchi, langsung lemas dan menangis terisak-isak, meratapi hidup putrinya yang malang, hidup yang seharusnya penuh harapan dan masa depan yang cerah. Flashback ke 10 tahun yang lalu, Yuchi yang baru berumur 18 tahun, meninggalkan kota Shanghai untuk merantau ke negara Australia, menempuh pendidikan S1 hingga S2 di Universitas New South Wales, dan meraih gelar sarjana teknik elektronika serta magister di bidang telekomunikasi. Pada tahun 2015, Yuchi mulai bekerja di sebuah perusahaan teknologi kelas kakap, dan dalam waktu kurang lebih 3 tahun saja, dia sudah mengamankan posisi sebagai asisten direktur umum. Dengan tabungan gajinya dan bantuan dari orang tuanya, pada awal tahun 2018, Yuchi membeli sebuah rumah di kawasan Kempsey seharga $950.000 Australia, menunjukkan itikat bahwa Yuchi berniat untuk menetap di negara tersebut. Bahkan faktanya, dia sudah mulai mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membawa kedua orang tuanya pindah ke Australia. Jadi keluarga kecil ini rencananya akan berkumpul kembali, namun takdir ternyata berkata lain. Secara garis besar, Yuchi digambarkan sebagai seorang wanita muda yang energik, rutinitasnya penuh disiplin dan hidupnya memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, Yuchi diketahui sangat menyukai aktivitas outdoor, dia suka berolahraga, traveling serta hiking. Di kehidupan sehari-hari, Yuchi dikenal sopan dan ramah, dia selalu tersenyum dan menyapa tetangga lebih dulu saat bertemu. Di mata hampir semua orang yang mengenalnya, Yuchi meninggalkan kesan yang sangat baik. Di mata Yuchi sendiri, kehidupan di Australia sangat menyenangkan. Dia sering bercerita kepada orang tuanya, bahwa Australia adalah negara yang indah, udaranya bersih, makanannya enak-enak dan warganya juga ramah-ramah. Lebih lanjut Yuchi meyakinkan ayah ibunya bahwa Australia adalah negara yang sangat aman untuk dijadikan tempat tinggal. Itulah sebabnya dia berencana untuk memboyong orang tuanya pindah dan tinggal bersamanya di Kempsey. Yuchi memiliki keyakinan bahwa Australia adalah negara yang aman dan orang-orangnya juga baik. Karena pemikiran inilah pula, dia tidak merasa ragu untuk berbagi tempat tinggal dengan Wu Jianing bahkan dengan pria asing seperti Dong Suo. Bagi Yuchi, Dong Suo sudah dianggap sebagai adik laki-laki yang sama-sama berasal dari daratan Cina, jadi sudah sewajarnya mereka saling membantu di perantauan. Namun yang tidak diketahui oleh Yuchi, mereka berasal dari 2 dunia yang berbeda. Dong Suo memiliki masa lalu yang kelam, memiliki latar belakang kehidupan yang nyaris 180 derajat bertolak belakang dengan Yuchi. Pada tahun 1999 di kawasan pedesaan Cina, Dong Suo terlahir menjadi anak bungsu dari pasangan petani miskin dengan 2 kakak perempuan. Karena keterbatasan sumber daya dan finansial, Dong Suo dan saudara-saudaranya hanya berkesempatan untuk menempuh pendidikan sampai tingkat sekolah dasar saja. Pada bulan September tahun 2017, Dong Suo menapakkan kaki di negara Australia dengan visa turis. Namun kenyataannya 2 bulan kemudian,
Alih-alih kembali ke negara asalnya, Dong Suo malah mulai bekerja sebagai instalator listrik. Di waktu yang sama, pemuda ini mengajukan permohonan visa pengungsi, namun permohonannya itu ditolak oleh pihak berwenang. Jadi dengan demikian saat kasus ini terjadi, Dong Suo sejatinya berstatus sebagai imigran gelap, yang sewaktu-waktu bisa ditangkap oleh otoritas terkait dan dideportasi ke Cina. Terkait statusnya sebagai pendatang ilegal, polisi membuat dugaan awal bahwa Yuqi kemudian mengetahui fakta tersebut dan mengkonfrontasi Dong Suo. Itulah sebabnya Dong Suo membunuh Yuqi, karena dia takut dilaporkan ke pihak imigrasi. Kemungkinan lainnya, sejak awal Yuqi sudah tahu bahwa Dong Suo adalah imigran gelap. Yuqi yang baik hati bermaksud menolong pemuda itu. Namun Dong Suo kemudian membunuhnya karena suatu alasan. Sebuah motif yang hingga 1 tahun kemudian tak kunjung terungkap, karena hingga ke proses persidangannya nanti, Dong Suo tetap bersikap non-kooperatif, tidak mau mengakui perbuatannya, tak mau menceritakan apa yang terjadi di malam hari pada tanggal 8 Juni tahun 2018, dan tidak mau mengungkap apa yang telah dia perbuat terhadap Yuqi, di mana Yuqi, atau di mana jasad Yuqi dia sembunyikan. Karena Dong Suo terus keras kepala tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan polisi, para detektif harus mengintensifkan investigasi mereka, menelusuri satu persatu petunjuk sekecil apapun untuk menemukan keberadaan Yuqi. Ketika memeriksa handphone Dong Suo, hasil yang mereka temukan membuat para detektif bergidik, karena faktanya, Dong Suo sudah merencanakan pembunuhan terhadap Yuqi, setidaknya sejak 2 hari sebelum Yuqi menghilang. Pada tanggal 6 Juni tahun 2018, data histori penelusuran internet di HP Dong Suo menunjukkan bahwa pemuda itu pernah mencari info tentang standar hukuman kejahatan pembunuhan di Australia, dan tentang hukuman maksimal untuk kejahatan pembunuhan berencana. Histori penelusuran tersebut tak mungkin hanya sebuah kebetulan. Hal ini menunjukkan bahwa Dong Suo telah mempersiapkan dan membuat perhitungan terkait konsekuensi hukum yang akan dia hadapi. Selanjutnya masih di tanggal yang sama, yaitu tanggal 6 Juni tahun 2018 pada jam 21.30 malam, Dong Suo menelusuri 18 lokasi di sekitar Sydney secara online. Lokasi-lokasi yang diantaranya adalah kawasan pegunungan, hutan semak belukar, serta kawasan danau yang sepi dan terisolasi. Sekali lagi, histori penelusuran ini menunjukkan adanya perencanaan dalam aksi Dong Suo, di mana saat itu dia sedang mencari tahu kira-kira lokasi mana yang paling cocok untuk menyembunyikan atau membuang jasad korbannya. Tak berhenti sampai di situ, riwayat Google Maps di handphonenya juga menunjukkan data bahwa pada malam hari di tanggal 8 Juni tahun 2018 sekitar jam 9 malam, Dong Suo melakukan perjalanan dari TKP, melewati jalan raya M1 menuju ke area dekat stasiun Mount Ku-ring-gai, yang berjarak sekitar 40 km dari TKP. Lalu pada jam setengah 11 malam, Dong Suo mengatur tujuan Google Maps ke rumah temannya dan tiba di sana pada jam 12 malam kurang 15 menit, lalu dia pulang ke rumah. Keesokan harinya di tanggal 9 Juni tahun 2018 sekitar jam 6.30 pagi, histori Google Maps handphone Dong Suo kembali menunjukkan bahwa dia melakukan perjalanan ke rumah temannya. Semua garis waktu perjalanan ini menunjukkan urutan kejadian yang cukup jelas. Jadi pada malam kejadian, Dong Suo menggunakan mobil Yuqi dan membawa jasad wanita itu ke kawasan Ku-ring-gai. Kemudian dia pulang ke Kempsey dan mampir ke rumah temannya, kemungkinan ingin meminjam mobil temannya itu. Namun mungkin juga karena temannya tidak berada di rumah, Dong Suo pulang ke tempat tinggalnya sendiri dengan masih mengendarai mobil Yuqi. Lalu keesokan harinya, dia kembali mendatangi temannya untuk meminjam mobil, meninggalkan mobil Yuqi di sana, dan dia tiba di rumah saat polisi sedang memeriksa TKP. Setelah mendapatkan petunjuk krusial ini, polisi segera meluncurkan operasi pencarian besar-besaran, mencakup tim penyelamat khusus, unit pencarian berkuda, anjing pelacak, hingga helikopter untuk menyisir area tersebut dari udara. Proses pencarian mencakup area semak belukar yang lebat, hutan, hingga kawasan perairan di Ku-ring-gai. Namun karena kondisi medan yang sangat sulit, pencarian mereka selama berhari-hari tidak membuahkan hasil sama sekali. Pada tanggal 26 Juni tahun 2018, artinya Yuqi sudah hilang selama 18 hari. Sampai di titik ini, polisi sudah menyimpulkan bahwa peluang Yuqi untuk ditemukan dalam kondisi masih hidup sudah hampir nol. Namun bagi Yu Zihei dan Ye Qin, sebagai orang tua, mereka masih berpegang pada keyakinan, selama jasad putri mereka belum ditemukan, maka mereka percaya bahwa Yuqi masih hidup.
Dengan dukungan dari pihak kepolisian, orang tua Yuchi mengadakan konferensi pers. Di hadapan awak media, sang ibu menangis dan memohon bantuan dari publik agar membantu untuk menemukan Yuchi. Pihak keluarga dan teman-teman Yuchi membagikan selebaran orang hilang dari KMC sampai ke Sydney hingga ke kawasan Mount Ku-ring-gai. Berharap ada seseorang, atau siapapun yang melihat, atau mendengar informasi sekecil apapun tentang keberadaan Yuchi. Penantian panjang tentang nasib Yuchi akhirnya terjawab pada tanggal 25 Juli tahun 2018, sekitar jam 8 pagi waktu lokal. Seorang pejalan kaki menemukan jasad Yuchi di semak-semak, tak jauh dari tempat pemberhentian darurat di antara jalan raya dan jalur kereta api Ku-ring-gai, sebuah tempat yang sangat sepi, namun justru berada tak jauh dari kawasan padat penduduk. Jasad Yuchi hanya berjarak sekitar 150 meter dari stasiun kereta api Ku-ring-gai, di mana selebaran orang hilang dengan wajahnya terpampang di papan pengumuman stasiun tersebut. Kondisi jasad Yuchi saat ditemukan membuat kasus ini menjadi makin mengerikan, di mana pada bagian pinggang ke bawah, tidak ada sehelai benang pun yang menempel, sementara bagian lehernya terlilit ke meja lengan panjang. Jasad Yuchi selama ini ternyata tertimbun ranting-ranting dan dedaunan kering, sedangkan ponselnya ditemukan dalam kondisi hancur berkeping-keping di sisinya. Analisa forensik selanjutnya mengungkap hasil bahwa DNA Dong Suo ditemukan pada area sensitif dan pada kemeja yang melilit leher Yuchi. Namun karena kondisi jasad yang sudah membusuk parah, ahli forensik menemui kesulitan untuk menentukan penyebab pasti kematian gadis 28 tahun itu. Pupus sudah harapan yang digenggam orang tua Yuchi selama hampir 2 bulan. Namun yang lebih menyiksa batin mereka hingga akhir, Dong Suo tetap tak bersuara dan menolak untuk mengungkap motifnya. Mengapa dia membunuh Yuchi, dan kekejian apa yang telah diperbuat Dong Suo terhadap Yuchi di menit-menit terakhir dalam hidupnya. Pada tanggal 4 Desember tahun 2019, Dong Suo menghadiri persidangan pertamanya melalui video conference dengan mengenakan pakaian olahraga berwarna hijau. Di sepanjang persidangan, dia tampak tenang dan tidak menunjukkan emosi. Sesekali dia menggigit ujung jarinya dan menggoyang-goyangkan kaki, seolah-olah dia sedang menghadiri sebuah acara yang membosankan. Bahkan ketika hakim membacakan dakwaannya, Dong Suo masih bersikap tenang tanpa ekspresi. Saat ditanya apakah dia mengaku bersalah atau tidak mengaku bersalah, Dong Suo menjawab singkat, bersalah. Barulah sebulan kemudian atau di awal tahun 2020, Dong Suo menjalani evaluasi kejiwaan dengan psikiater dan dia akhirnya mengungkap sebagian detail dari insiden yang terjadi pada malam pembunuhan tersebut. Menurut Dong Suo, pada malam itu saat dia menyampaikan niatnya untuk keluar dari rumah Yuchi, gadis itu tiba-tiba marah. Yuchi juga menolak untuk mengembalikan uang sewanya, dan bersikeras bahwa Dong Suo harus mencari penyewa pengganti kalau mau mendapatkan refund. Lebih jauh Yuchi melontarkan kata-kata makian serta hinaan tentang ibu Dong Suo. Hal itulah yang memicu emosi Dong Suo, hingga dia secara spontan menyerang Yuchi. Namun keterangan Dong Suo berhenti sampai di situ. Dia menolak untuk lebih detail mengungkapkan pembunuhan Yuchi secara spesifik. Dia bersikukuh dan mengklaim bahwa aksinya bersifat impulsif dan benar-benar tidak direncanakan. Secara kontradiktif, pernyataan Dong Suo kemudian berganti lagi. Kali ini dia menyampaikan hal-hal positif tentang Yuchi, berkata bahwa Yuchi selama ini memperlakukannya secara baik dan telah banyak membantu kesulitannya. Sekali lagi, pernyataan demi pernyataan Dong Suo sangat kontradiktif. Di saat yang sama, dia menggambarkan Yuchi sebagai wanita yang baik, sekaligus sebagai wanita yang jahat. Hari ini dia mengaku bersalah, namun keesokan harinya dia mengklaim tidak bersalah, dan lama-kelamaan, keterangannya semakin sulit untuk dipercaya. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Dong Suo benar-benar bertindak secara impulsif akibat perselisihan masalah uang sewa? Karena kalau melihat serangkaian bukti dan petunjuk yang sudah berhasil dikumpulkan detektif, kemungkinan besar motif kejahatan Dong Suo sepertinya jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Seperti yang sudah disebutkan tadi, 2 hari sebelum kejadian pembunuhan, Dong Suo didapati mencari info tentang vonis untuk kejahatan pembunuhan berencana di Australia. Tindakannya ini lahir dari niat yang sudah direncanakan sejak awal, bukan lahir dari aksi spontan karena kehilangan kendali dalam sesaat. Terkait insiden mati lampu pada malam kejadian, Dong Suo berkata kepada Tuan Chen bahwa Yuchi pergi ke rumah temannya untuk minta bantuan, karena mereka berdua sama-sama tidak mengerti soal listrik. Akan tetapi sebagai orang yang bekerja di bidang instalasi listrik, bagaimana mungkin Dong Suo mengaku tidak mengerti masalah listrik?
Jadi detektif menduga bahwa insiden mati lampu itu justru disebabkan oleh Dong Suo yang ingin memancing agar Yuchi keluar dari kamar. Sekali lagi, tindakan Dong Suo yang mematikan listrik menunjukkan itikat bahwa dia sudah merencanakan penyerangan dan pembunuhan terhadap Yuchi. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari teman-temannya, Yuchi digambarkan sebagai gadis yang lemah lembut, tutur bicaranya halus dan nyaris tidak pernah meninggikan suaranya. Yuchi juga hampir tidak pernah berselisih dengan siapapun, jadi klaim Dong Suo yang menyebut bahwa Yuchi bersikap arogan dan menghina ibunya, sama sekali tidak masuk akal. Pada bulan Februari tahun 2020, selama sidang pembacaan vonis Dong Suo, orang tua Yuchi menyerahkan surat setebal 3 halaman kepada pengadilan. Di dalam surat tersebut, mereka menulis bahwa sejak putri mereka dibunuh, keluarga mereka telah hancur sehancur-hancurnya. Yuchi adalah permata hati mereka sejak kecil, kebanggaan terbesar bagi seluruh keluarga. Selama 10 tahun, Yuchi berjuang sendirian di Australia, menempuh pendidikan dan bekerja hingga akhirnya berhasil menggapai impiannya. Namun semua itu dalam sekejap sirna karena kebrutalan Dong Suo. Orang tua Yuchi berpendapat bahwa tindakan Dong Suo bukan dilandasi perselisihan uang sewa. Mereka percaya bahwa Dong Suo takut kalau Yuchi akan melaporkan statusnya sebagai imigran gelap. Jadi setelah mengetahui bahwa Australia tidak menerapkan hukuman mati, Dong Suo diam-diam menyusun rencana untuk membunuh Yuchi. Karena kemungkinan terburuk kalaupun kejahatannya terungkap, Dong Suo hanya akan mendekam di balik jeruji besi selama belasan, atau bahkan puluhan tahun. Namun kondisi itu tetap lebih baik daripada dia dideportasi ke negara Tiongkok. Orang tua Yuchi menuding bahwa itulah motif pembunuhan yang dilakukan Dong Suo. Akan tetapi benarkah demikian? Karena setelah melihat bukti-bukti dan keterangan dari banyak saksi, polisi dan jaksa malah menemukan dugaan motif lain atas kejahatan Dong Suo. Berdasarkan kesaksian beberapa temannya, Dong Suo pernah mengungkap bahwa dia menyukai Yuchi, bahkan menyimpan niat untuk mendapatkan hati gadis itu. Dong Suo sangat percaya diri bahwa dia bisa memacari Yuchi. Di mata Dong Suo, Yuchi sudah memiliki pekerjaan yang mapan, sudah punya rumah serta mobil. Dan yang terpenting, Yuchi sudah mengantongi izin tinggal permanen di Australia. Berpacaran dengan Yuchi hingga nanti mereka menikah, artinya semua masalah Dong Suo akan selesai. Baik itu masalah imigrasi, maupun masalah finansial. Yang tidak diperhitungkan oleh Dong Suo bahwa keramahan dan kebaikan Yuchi, semuanya murni berasal dari empati sebagai sesama perantau dari daratan Cina. Di mata Yuchi, Dong Suo tak lebih seperti adik laki-laki yang sedang butuh bantuan. Sama sekali tidak ada ketertarikan secara romantis sedikitpun. Selain itu, di antara mereka terpaut selisih usia yang cukup jauh, yaitu 28 dan 19 tahun. Belum lagi kalau bicara tentang latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, juga penampilan secara fisik. Mereka berdua seperti berasal dari dua dunia yang berbeda. Dan Dong Suo sama sekali tidak punya kesempatan untuk menjadi kekasih Yuchi. Akan tetapi Dong Suo menolak untuk menerima kenyataan itu. Alih-alih menyerah, ketertarikannya kepada Yuchi perlahan-lahan berubah menjadi obsesi yang sakit. Satu tindakannya yang sangat jelas terlihat, Dong Suo menyewa kamar di rumah Yuchi, dengan harapan bisa lebih dekat dengan pujaan hatinya. Namun setelah beberapa minggu, perasaannya ternyata tetap bertepuk sebelah tangan. Dan setelah semua upayanya untuk mendekati Yuchi berujung kegagalan, Dong Suo terjebak dalam kemarahan akibat penolakan Yuchi. Delusi imajinatifnya hancur berantakan. Semuanya menumpuk hingga mendorong Dong Suo melakukan pemerkosaan serta pembunuhan terhadap Yuchi. Kembali ke sidang pembacaan vonis Dong Suo di bulan Februari tahun 2020. Ibu Dong Suo juga menyerahkan surat tulisan tangannya ke pengadilan, semacam upaya terakhir untuk menyelamatkan putranya dari vonis hukuman maksimal. Di dalam surat tersebut, pertama-tama Ibu Dong Suo menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Yuchi. Lalu dia menjelaskan secara detail bahwa kehidupan putranya sejak awal selalu penuh dengan penderitaan dan kemalangan. Misalnya saat proses kelahiran Dong Suo, ibunya harus menjalani induksi persalinan hingga membuatnya bertanya-tanya, mungkinkah prosedur tersebut yang mempengaruhi tumbuh kembang putranya? Disebutkan bahwa Dong Suo tidak bisa mengucapkan lebih dari satu kalimat sederhana hingga dia berusia 5 tahun. Yang membuat ayah dan ibunya khawatir, merasa kalau putra mereka satu-satunya tidak tumbuh secara normal. Saat masuk ke sekolah dasar, Dong Suo malah menjalani babak paling traumatis dalam hidupnya, di mana dia selalu dibully hampir setiap hari di sekolah,
Tidak hanya secara verbal, tapi juga secara fisik hingga membuat Dong Suo acap kali pulang ke rumah dalam kondisi terluka. Hari ke hari hingga tahun ke tahun, kepribadian Dong Suo lambat laun berubah. Dia menjadi anak yang tertutup, penyendiri dan takut bertemu orang lain selain anggota keluarganya sendiri. Ketika dia lulus SD, Dong Suo meminta kepada orang tuanya agar dia diperbolehkan untuk tidak lagi melanjutkan sekolah. Jadi pendidikan formalnya terhenti sampai di situ. Selanjutnya, Dong Suo menghabiskan masa remajanya di rumah saja, terputus dari koneksi dunia luar dan tidak memiliki teman. Di usia 17 tahun, dengan bantuan salah satu pamannya, Dong Suo mendapatkan pekerjaan sebagai tukang masak di rumah makan. Namun bosnya merasa kalau Dong Suo tidak seperti orang normal, sulit untuk diajak berkomunikasi dan bekerja sama. Alhasil dia diberhentikan dan setelah itu Dong Suo kembali tinggal di rumah saja, membantu ibunya di ladang pertanian. Kehidupannya makin terisolasi dan monoton dari hari ke hari, tanpa masa depan yang jelas. Sampai kemudian, pamannya mengusulkan agar Dong Suo berangkat ke Australia, nanti ada kerabat mereka di sana yang akan membantu Dong Suo untuk mendapatkan pekerjaan. Orang tuanya merasa kalau itu adalah ide yang baik, mereka berharap dengan lingkungan yang baru, Dong Suo bisa meningkatkan wawasan dan kemampuannya untuk bertahan hidup. Namun siapa yang akan menyangka, justru hidup Dong Suo nantinya malah berakhir dengan tragedi sebagai pembunuh. Masih berdasarkan surat yang ditulis ibunya, sebelum dia berangkat ke Australia, Dong Suo menjadi korban pengeroyokan massa karena sebuah kesalahpahaman. Insiden itu membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit, karena sekujur tubuhnya terluka parah. Pemeriksaan medis menunjukkan hasil bahwa Dong Suo mengalami gegar otak serius. Indera penglihatan dan indera pendengarannya juga terganggu. Dong Suo selanjutnya menjalani perawatan intensif selama 1 bulan di rumah sakit, disusul dengan rawat jalan selama beberapa bulan di rumah sampai kondisinya perlahan-lahan pulih. Insiden pengeroyokan itu tak hanya berdampak pada kondisinya secara fisik, tetapi juga diyakini membekas pada kondisi psikologisnya, yang pada dasarnya memang sudah rapuh. 2 bulan sebelum dia berangkat ke Australia, Dong Suo tiba-tiba mengamuk di rumah dan menyerang ayahnya dengan pisau dapur. Namun setelah itu dia seperti tersadar dan menangis, mengaku bahwa dia lepas kendali dan tidak menyadari apa yang sudah dia lakukan. Dengan kondisi kejiwaannya yang makin mengkhawatirkan, orang tuanya malah mempercepat pengurusan paspor dan visa Dong Suo ke Australia sebagai turis, tanpa sadar bahwa keputusan mereka itu nantinya akan membuat Dong Suo menjadi pembunuh di Australia. Dengan adanya surat dari ibunya, pengadilan memutuskan untuk menunda pembacaan vonis Dong Suo. Hakim selanjutnya menugaskan beberapa ahli psikologi untuk mengevaluasi kondisi kesehatan mental Dong Suo, guna memperjelas kapasitas kejiwaannya, dan apakah dia layak untuk diadili. Laporan dari ahli psikologi mengungkap bahwa pada awalnya, Dong Suo bersikap acuh dan tak mau bekerja sama. Namun setelah melalui berbagai pendekatan, pemuda itu akhirnya mau sedikit membuka diri. Di mana Dong Suo mengungkap bahwa saat dia berumur 13 tahun, dia mulai merasakan ketidakpuasan serta kemarahan terhadap apapun di dunia ini, dan dia sering kehilangan kendali atas emosinya. Lalu pada usia 14 tahun, dia mulai memiliki beberapa teman yang tidak terlihat oleh keluarganya. Orang tuanya merasa kalau Dong Suo menunjukkan tingkah laku yang abnormal, oleh karena itulah mereka membawa Dong Suo ke dokter, yang kemudian meresepkannya obat penenang serta obat tidur. Hasil evaluasi kejiwaan Dong Suo dari ahli psikologi menyimpulkan bahwa mengingat riwayat kekerasan yang dialami di masa kecil memang berakibat serius pada kemampuan kognitifnya. Ahli psikologi menduga kalau Dong Suo mengidap gangguan skizofrenia, namun tentunya harus dilakukan evaluasi lebih lanjut dan lebih mendalam untuk memastikan dugaan tersebut. Hakim kemudian mengabulkan permintaan itu, dan sekali lagi sidang pembacaan vonis Dong Suo ditunda. Beberapa bulan kemudian, hasil evaluasi kedua pun keluar, di mana para ahli sepakat menyatakan bahwa Dong Suo tidak mengalami skizofrenia. Selain hasil evaluasi dari ahli kejiwaan, pengadilan juga menerima kesaksian dari beberapa orang yang mengenal Dong Suo di Australia. Di antaranya adalah beberapa rekan kerja, teman-teman, termasuk si teman yang meminjamkan mobilnya kepada Dong Suo. Semua saksi ini menyampaikan pendapat yang sama, bahwa Dong Suo adalah orang yang tanggap dan mudah belajar, bisa berkomunikasi secara normal dan bergaul dengan sangat baik dengan teman-teman serta rekan-rekan kerjanya. Jadi kesimpulannya, Dong Suo dan ibunya telah berbohong,
terkait cerita tentang kekerasan dan trauma yang dibawa Dong Suo sejak masa kecil adalah klaim sepihak. Semua semata-mata demi supaya Dong Suo bisa mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Pada tanggal 18 September tahun 2020, pengadilan akhirnya menetapkan Dong Suo bersalah atas dakwaan penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan berencana, serta pembuangan mayat. Walaupun dia mengaku bersalah, hakim berpendapat bahwa sikap Dong Suo selama menjalani persidangan menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menyesal dan tidak merasa bersalah. Alih-alih dia malah berdalih bahwa kejahatannya dipicu karena faktor penyakit mental, demi untuk kepentingannya sendiri agar menerima vonis hukuman seringan-ringannya. Namun mempertimbangkan usianya yang masih sangat muda, dan karena Dong Suo juga telah mengaku bersalah, hukumannya menjadi lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu kurungan penjara selama 18 tahun, dengan minimal menjalani masa tahanan selama 13 tahun 6 bulan. Sebelum layak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Vonis ini membuat keluarga Yuchi lemas dan menangis histeris. Mereka menilai bahwa hukuman itu terlalu ringan mengingat kekejaman yang telah dilakukan oleh Dong Suo terhadap Yuchi. Terlebih lagi hingga akhir, Dong Suo tidak pernah mengungkap kekejian apa yang telah dia lakukan terhadap Yuchi di malam naas itu. Dan ini adalah misteri yang terus akan menghantui orang tua, kerabat keluarga, serta teman-teman Yuchi di sepanjang sisa hidup mereka. Derbyshire adalah sebuah county yang berada di negara Inggris dengan populasi sebanyak 1,2 juta jiwa. County yang terletak di tengah-tengah Inggris ini menjadi tuan rumah bagi sebuah taman nasional yang bernama Peak District. Taman Nasional Peak District adalah taman nasional pertama di Britania Raya, didirikan pada tanggal 17 April tahun 1951, dan terletak di jantung Inggris. Taman ini memiliki area seluas 1,4 km persegi dan mencakup 5 county, yaitu Derbyshire, Cheshire, Staffordshire, Yorkshire, dan Greater Manchester. Peak District menawarkan lanskap beragam dengan dua wilayah utama, yaitu Dark Peak yang tandus dan berbukit pasir, serta White Peak yang berkapur dan hijau, yang menjadi tempat favorit warga sekitar untuk melakukan aktivitas seperti mendaki, bersepeda, dan menjelajahi gua. Namun, siapa yang akan menyangka kalau taman nasional yang dikunjungi hingga 20 juta orang per tahun itu, malah dijadikan sebagai tempat pembuangan jasad mulitasi. Pagi hari di tanggal 10 Oktober tahun 2016 di tepi Taman Nasional Peak District, seorang pejalan kaki melihat sebuah koper dalam kondisi hangus. Dia mendekat untuk memastikan apa isi koper tersebut. Namun pria ini benar-benar tidak siap saat mengetahui bahwa koper itu ternyata berisi tubuh manusia, terbakar dan menghitam. Dia keluarkan handphonenya dan segera menghubungi pihak berwenang. Polisi tiba beberapa menit kemudian di lokasi, yaitu area lahan parkir yang dikelilingi bukit-bukit rendah dan rerumputan basah. Polisi segera menutup lokasi dan mulai melakukan pemeriksaan di TKP. Di dalam koper, terbaring tubuh seorang pria dari leher hingga paha, tanpa kepala, tanpa tangan, dan kaki yang terpotong sebagian. Mempertimbangkan kondisi korban dan lokasi sekitar, polisi yakin bahwa korban dibunuh dan dimulitasi di tempat lain, sedangkan area parkir tersebut hanya menjadi tempat pembuangan serta pembakaran saja. Meski demikian, kepolisian Derbyshire tetap mengerahkan pencarian besar-besaran untuk menemukan bagian-bagian tubuh lain milik korban. Ratusan petugas, puluhan anjing pelacak dan pesawat drone dikerahkan. Namun upaya pencarian tetap tidak membuahkan hasil. Tidak ada kepala atau wajah, tidak ada rambut atau gigi, dan tidak ada tangan serta sidik jari yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi jasad korban. Meskipun lapisan kulit di bagian luar sudah terbakar habis, jaringan daging di bagian dalam masih tetap utuh. Beberapa sampel dikumpulkan dan dikirim ke database DNA nasional, namun tidak ditemukan data yang cocok. Akan tetapi ada sebuah detail penting. Di salah satu bagian tubuh yang menempel ke tanah, ditemukan sepotong kulit yang tidak dilahap api. Pengujian lanjutan menunjukkan hasil bahwa korban adalah warga keturunan Tionghoa. Temuan ini segera disambut oleh para awak media Inggris, yang memuat berita utama berjudul, "Mayat tanpa kepala ditemukan di tepi jalan Peak District," dan berita ini sangat mengejutkan serta memunculkan rasa tidak aman bagi para pengunjung Taman Nasional. Sementara itu pihak kepolisian belum memiliki cukup petunjuk untuk mengungkap misteri kasus ini. Di bawah tekanan publik,
polisi Derbyshire meminta bantuan dari masyarakat. Mereka mendirikan sebuah pos di sepanjang jalan di sekitar TKP, menyetop satu persatu kendaraan dan meminta rekaman kamera dashboard dari beberapa mobil yang melintas pada malam hari sebelum jasad tersebut ditemukan. Seorang warga melapor ke petugas dan memberitahu bahwa tadi malam menjelang tengah malam, dia melewati jalanan itu dan melihat ada cahaya samar dari kejauhan, seperti cahaya api di tengah kegelapan. Informasi ini membuat detektif bisa memperkirakan dan mempersempit garis waktu kejadian. Namun tetap saja, setelah berhari-hari, investigasi polisi menemui jalan buntu. Tidak ada informasi lanjutan, tidak ada petunjuk tambahan terkait identitas korban. Pada hari kelima sejak investigasi dimulai, kantor polisi Derbyshire menerima panggilan telepon dari salah satu petugas di kepolisian South Yorkshire, yang menginfokan bahwa di sepanjang jalan di sekitar TKP, sebenarnya ada kamera yang digunakan untuk memindai plat nomor kendaraan secara otomatis. Alat atau kamera tersebut dipasang di sana pada tahun 2012 saat London menjadi tuan rumah Olimpiade. Hanya digunakan untuk cabang olahraga bersepeda, dan setelah Olimpiade selesai, kamera itu pun terlupakan. Dengan bantuan teknisi, polisi berhasil memulihkan data dari kamera tersebut. Akan tetapi, dalam rentang waktu 2 jam dari jam 10 malam hingga ke tengah malam di tanggal 9 Oktober tahun 2016, ada ratusan kendaraan yang melintas dan terlalu banyak untuk diperiksa satu persatu. Jadi polisi mempersempit lagi cakupan pengamatan mereka, yaitu hanya memperhatikan mobil yang masuk dan keluar lagi dalam rentang waktu 2 jam tersebut. Dan hasilnya, ada satu mobil yang cocok, yaitu sebuah mobil Mercedes warna abu-abu yang terdaftar di kota Manchester, atas nama Ming Jiang. Dengan bantuan petugas dari kepolisian Greater Manchester, mobil Mercedes abu-abu itu berhasil ditemukan dan dicegat di sebuah persimpangan jalan. Di belakang kemudi, Ming Jiang duduk tenang dengan sikap yang datar namun tetap kooperatif. Dia juga tampak biasa saja saat mobil itu disita. Mobil itu pun diperiksa inci demi inci, mulai dari alas kaki, ban, celah pintu dan bagasi. Pokoknya setiap sudut dan permukaan mobil diperiksa. Di bawah karpet pelapis bagasi, ahli forensik menemukan apa yang mereka cari, yaitu sebuah noda darah walaupun ukurannya sangat kecil. Noda hitam itu juga ditemukan di beberapa titik di interior mobil. Beberapa hari kemudian, laporan DNA keluar. Sampel-sampel darah tersebut ternyata cocok dengan sampel DNA jenazah yang terbakar di dalam koper. Di dalam mobil Ming Jiang, detektif juga menemukan beberapa dokumen. Di antaranya adalah surat dari pihak bank yang ditujukan kepada orang lain, yaitu atas nama Yang Liu. Nama pada surat bank itu membawa para detektif ke sebuah alamat. Mereka mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam. Akhirnya para detektif memutuskan untuk mendobrak pintu. Di bagian dalam, apartemen itu terlihat bersih tanpa noda. Tidak ada darah, tidak ada perabotan yang terbolak-balik dan tidak ada jejak perkelahian. Detektif bergerak perlahan memasuki satu demi satu ruangan, seraya mengumpulkan benda-benda kecil seperti sikat gigi, pisau cukur, sisir, atau benda-benda lain yang mungkin memiliki jejak DNA Yang Liu. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA menegaskan bahwa potongan tubuh yang terbakar di dalam koper memang benar adalah Yang Liu, pria etnis Cina berusia 36 tahun. Dengan hasil tes DNA ini, polisi menetapkan Ming Jiang sebagai terduga kuat pelaku pembunuhan terhadap Yang Liu. Namun demikian, pria 43 tahun itu ternyata tidak berusaha bersembunyi atau melarikan diri. Alih-alih, polisi berhasil meringkus Ming Jiang yang sedang berjudi di sebuah kasino. Berdasarkan hasil interogasi dan investigasi yang mendalam, terungkaplah kisah sebenarnya di balik kematian Yang Liu. Lahir pada tahun 1980 di kota Beijing dan menjadi anak tunggal dari keluarga berada, Yang Liu tumbuh dengan didikan orang tua yang disiplin namun tetap lembut dan penuh kasih sayang. Dia tertarik dengan ilmu geografi, hobi melukis dan menyukai sastra. Setelah lulus dari salah satu universitas di Cina pada tahun 2000, Yang Liu pindah ke Inggris untuk mengejar gelar S2 di Universitas Leeds. Setelah meraih gelar master, Yang Liu memutuskan untuk menetap dan membangun kehidupannya di Inggris. Selama menjalani masa kuliah di Leeds University, Yang Liu menjalin hubungan bersama seorang teman sekelas yang bernama Wang Nan. Mereka selanjutnya menikah, membeli sebuah apartemen di kota Manchester, dan menghabiskan 11 tahun bersama.
sebelum akhirnya bercerai secara baik-baik, tanpa kehadiran anak dan tanpa ribut masalah gono gini. Setelah itu, Yang Liu pindah dan tinggal sendirian di apartemennya di Salford, namun dia masih terhubung secara baik dengan orang-orang dari komunitas warga etnis Tionghoa setempat. Yang Liu bekerja di bidang keuangan dan investasi, berdagang saham dan memiliki penghasilan yang tinggi, namun dia masih terus menerima dukungan finansial yang stabil dari orang tuanya di Beijing. Dia senantiasa berpakaian rapi, sering makan di luar, dan menjalani hidup yang digambarkan teman-temannya sebagai kehidupan kelas menengah yang nyaman. Yang Liu secara rutin menelepon orang tuanya, meskipun dia terkesan anak manja, dia adalah pria yang baik hati dan penyabar, tipe orang yang akan membantu siapapun pendatang baru dari Cina untuk menemukan pijakan di negeri asing. Yang Liu juga menyukai kasino, namun tidak berlebihan hingga mencapai level gila judi, melainkan iseng saja sambil menikmati hiburan malam, juga supaya dia bisa bertemu orang-orang baru yang nantinya membawa dampak positif bagi pekerjaannya. Sampai kemudian pada suatu hari, di salah satu ruangan VIP sebuah kasino, Yang Liu bertemu pria lain dari Beijing, yaitu Ming Jiang. Interaksi yang awalnya hanya obrolan ringan di atas meja judi, berkembang menjadi hubungan pertemanan yang berakhir dengan tragedi. Ming Jiang, berusia 43 tahun, juga berasal dari Beijing. Sebelum menetap di Inggris, dia pernah bekerja di Jerman, tepatnya di perusahaan maskapai penerbangan Lufthansa Cargo. Ming Jiang fasih berbahasa Inggris, terlihat sopan, dan dari luar penampilannya seperti orang baik-baik. Pada tahun 2002, dia bermasalah dengan hukum di Jerman karena kasus penipuan kartu kredit, hingga membuatnya dipecat dari maskapai tersebut. Ming Jiang kemudian pindah menetap di kota Manchester, menyewa sebuah apartemen satu kamar di Bestwick. Dia lalu bekerja sebagai konsultan pariwisata dan menggunakan nama samaran sebagai Stephen. Tetapi pekerjaan itu tidak bertahan lama, karena pada suatu hari, Ming Jiang kembali membuat masalah. Kali ini dia bertengkar hebat dengan manajernya. Ming Jiang diskors selama 8 bulan dan diperintahkan menjalani terapi untuk mengendalikan emosinya. Namun saat dia kembali bekerja, Ming Jiang malah bertengkar dengan salah satu rekan kerjanya, bahkan mengancam akan mencelakai si rekan ini. Tidak ada ampun lagi. Pada hari itu juga, dia dipecat dari pekerjaannya. Setelah insiden itu, tidak ada lagi perusahaan yang mau mempekerjakan Ming Jiang. Tanpa pekerjaan legal, tanpa penghasilan tetap, Ming Jiang kembali melakukan aksi-aksi penipuan. Memang bukan sebuah kejahatan yang cukup besar, tapi cukup untuk membuatnya bertahan hidup. Bagi orang luar, Ming Jiang adalah pria yang selalu berpenampilan necis, bertutur kata lembut dan bertingkah laku sopan. Akan tetapi di balik semua pesona itu, tersembunyi satu kepribadian yang hitam kelam. Ming Jiang, sejak dulu memang sudah gila judi. Staf dari beberapa kasino mengenalnya dengan dua versi kepribadian, yaitu si pria yang dermawan saat menang judi, dan si pria yang beringas saat kalah judi. Beberapa kasino masih menyambutnya sebagai tamu VIP, sementara yang lain sudah memblacklist Ming Jiang seumur hidup. Pada tahun 2016, pria yang masih berstatus bujangan ini tercatat sudah memiliki hutang sebanyak lebih dari 270.000 pound sterling, atau sekitar 6 miliar rupiah. Para debt kolektor bergantian mendatangi kediamannya untuk menagih hutang, namun Ming Jiang selalu berhasil mengelak dari kewajibannya. Meski kondisi finansialnya sudah sedemikian rupa, Ming Jiang malah menjual, atau menggadaikan satu persatu barang pribadinya, untuk dijadikan modal berjudi lagi. Dengan harapan kali ini dia akan menang besar dan dia bisa melunasi semua hutangnya. Namun pada kenyataannya, dia terus kalah dan hutangnya semakin menggunung. Ming Jiang lalu bertemu dengan Yang Liu di salah satu kasino. Karena keduanya berasal dari Beijing, mereka berbicara dengan menggunakan aksen yang sama, berbagi cerita nostalgia yang sama tentang kampung halaman mereka, dan tak butuh waktu lama, keduanya pun mulai menjalin pertemanan. Mereka makan malam bersama beberapa kali, bersenda gurau dan menghabiskan waktu yang menyenangkan. Akan tetapi, di balik semua canda tawa itu, benih kecemburuan dan sebuah niat jahat mulai tumbuh. Ming Jiang menyadari bahwa Yang Liu memiliki semua hal yang tidak dia miliki, semua yang selama ini hanya menjadi topeng baginya. Karena selama ini, Ming Jiang hanya berpura-pura menjadi orang kaya dan berkelas, padahal sejatinya dia adalah pria yang kere dan banyak hutang. Barang-barang yang dia pakai juga sebagian besar barang palsu dan KW, atau setidaknya,
Ming Jiang mendapatkan barang-barang branded dengan cara menipu. Melihat temannya yang benar-benar orang kaya, berpendidikan tinggi dan berkelas, membuat Ming Jiang iri hati, dan iri hati itu berkembang menjadi sebuah rencana jahat. Ming Jiang memutuskan bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang dia inginkan, maka dia akan mendapatkannya secara paksa, walaupun itu berarti dia harus mengambil kehidupan orang lain. Berdasarkan investigasi polisi, histori panggilan telepon mengungkap bahwa pada tanggal 5 Oktober tahun 2016, Ming Jiang mengundang Yang Liu ke apartemennya untuk minum teh dan ngobrol. Yang artinya, momen itu terjadi 5 hari sebelum jasadnya ditemukan. Kamera CCTV merekam kemunculan Yang Liu yang meninggalkan apartemennya, naik tram Metrolink dan turun di stasiun Vela Park, di mana dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang perawakannya mirip dengan Ming Jiang. Keduanya lalu berjalan berdampingan menuju alamat apartemen Ming Jiang di Falconwood Way. Dan rekaman tersebut menjadi penampakan terakhir Yang Liu terlihat masih hidup. Setelah Ming Jiang dan Yang Liu bertemu, sinyal ponsel mereka terlacak berada di lokasi yang sama, dan handphone keduanya juga non-aktif di waktu yang sama. Detektif menyimpulkan bahwa Yang Liu dibunuh pada malam hari di tanggal 5 Oktober tahun 2016, lalu dia dimutasi dan dibuang pada malam hari di tanggal 9 Oktober tahun 2016. Pada malam hari di tanggal 20 Oktober tahun 2016, beberapa polisi memasuki salah satu kasino di kota Manchester dan menangkap Ming Jiang yang sedang berada di sana. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut, Ming Jiang malah masih sempat memasang taruhan di meja judi. Saat dilakukan penggeledahan di tubuhnya, polisi menemukan paspor atas nama Yang Liu, bersama dengan beberapa kartu kredit, handphone, dan barang-barang pribadi lain. Semuanya adalah milik Yang Liu. Di saat yang sama, tim forensik juga melakukan pemeriksaan terhadap apartemen Ming Jiang di Bestwick, Manchester Timur. Sekilas melihat, apartemen itu bersih tanpa noda, dinding juga tampaknya baru dicat dan semua perabotan tertata rapi. Tetapi ketika tim forensik menyalakan lampu ultraviolet mereka, satu persatu bukti kejahatan bermunculan. Bintik-bintik kecil berwarna merah gelap, berkilauan di ruang tamu, di lantai, dan di bawah sofa. Noda-noda darah itu sepertinya sudah dilap bersih, tapi tidak hilang sempurna dan masih tetap terdeteksi dengan sinar ultraviolet. Tes DNA selanjutnya mengkonfirmasi bahwa darah itu cocok dengan mayat yang ditemukan di Taman Nasional Peak District, juga cocok dengan noda darah di bagasi mobil Mercedes abu-abu Ming Jiang. Kini TKP pembunuhan telah ditemukan, tetapi senjata yang digunakan Ming Jiang tidak pernah ditemukan, jadi dokter forensik tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian Yang Liu. Dokter menyimpulkan bahwa Yang Liu telah dipukul di kepala dengan benda tumpul, lalu pria 36 tahun itu dimutasi di dalam apartemen Ming Jiang. Cipratan darah di ruang tamu menunjukkan bahwa telah terjadi pergulatan singkat antara pelaku dan korban. Ming Jiang diperkirakan menyelesaikan mutasi sebelum fajar di tanggal 6 Oktober tahun 2016, dan dia menghabiskan waktu selama 3 hari untuk membersihkan TKP. Dengan menggunakan pisau yang tidak pernah ditemukan, Ming Jiang memutasi Yang Liu secara brutal, hingga membuat darah terciprat kemana-mana dan mustahil untuk dibersihkan dalam waktu singkat. Setelah 2 minggu melakukan investigasi, kepolisian Derbyshire secara resmi mengalihkan kasus ini ke kepolisian Manchester. Detektif kepolisian Manchester lalu merekonstruksi pergerakan terakhir pelaku dan korban, mencakup semua rekaman CCTV, semua catatan telepon, dan semua histori transaksi bank antara tanggal 5 hingga tanggal 9 Oktober tahun 2016. Mobil Mercedes abu-abu Ming Jiang juga terlacak telah melakukan perjalanan bolak-balik dari kota Manchester ke Peak District, yang mana semua data itu cocok dengan garis waktu pembuangan jasad korban. Setelah melakukan pembunuhan, Ming Jiang memulai kehidupan barunya sebagai Yang Liu. Dia memiliki akses ke segala aspek dalam hidup Yang Liu, mulai dari akses ke rekening bank, kartu kredit, paspor, telepon, dan apartemen tempat tinggal Yang Liu. Ming Jiang memindahkan semua saldo di rekening bank Yang Liu ke rekening banknya sendiri. Lalu dengan menggunakan mobil korban, dia membeli cat, alat-alat dan cairan pembersih, dan bensin yang dia gunakan untuk menutupi sisa kejahatannya. Setelah itu dia kembali ke kasino untuk berjudi,
lalu memasuki kawasan toko elit di Manchester untuk membeli barang-barang desainer. Pada tanggal 10 Oktober atau sehari setelah dia membuang jasad Yang Liu, Ming Jiang menghubungi agen properti untuk menjual apartemen Yang Liu dengan harga sebesar 150.000 pound sterling, atau sekitar 3,2 miliar dalam kurs rupiah, agar dia bisa terus menjalani gaya hidup palsunya sebagai seorang VIP. Karena kedua pria itu berasal dari Beijing, aksen mereka pun hampir identik, jadi Ming Jiang terdengar meyakinkan saat menirukan suara Yang Liu di telepon, ketika dia berbicara dengan pihak bank dan agen properti. Dalam waktu 2 minggu, Ming Jiang sudah menghabiskan uang sebanyak 185.000 pound sterling milik Yang Liu, yang mana sebagian besar uang tersebut menguap di meja judi. Sementara itu di Beijing, ibu Yang Liu mulai khawatir karena putra sematawayangnya sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi. Barulah kemudian pada pagi hari di tanggal 10 Oktober tahun 2016, Ming Jiang menggunakan telepon Yang Liu, mengirim satu pesan singkat kepada ibu Yang Liu melalui aplikasi WeChat dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Ibu Yang Liu akhirnya bisa bernafas lega karena berpikir kalau pesan teks tersebut dikirim oleh anaknya sendiri. Wanita malang ini sama sekali tidak sadar bahwa putranya sudah meninggal sejak 5 hari yang lalu oleh seorang pria yang dianggap sebagai teman. Ketika para polisi memasuki apartemen Yang Liu, mereka mendapati bahwa seisi apartemen tersebut sudah nyaris kosong. Semua pakaian, barang-barang elektronik dan semua koleksi barang berharga milik Yang Liu sudah diambil atau dijual oleh Ming Jiang. Dia tidak hanya membunuh pria itu, tetapi juga berusaha untuk menghapus jejak keberadaan Yang Liu di dunia ini. Ming Jiang ingin dunia percaya bahwa Yang Liu masih hidup, karena sekarang dialah Yang Liu. Di ruang interogasi, Ming Jiang menceritakan berbagai kisah yang semuanya adalah kebohongan. Awalnya, dia mengaku bahwa Yang Liu bukan hanya teman, melainkan tunangannya. Ming Jiang berkata bahwa mereka sudah berencana mendaftarkan pernikahan secara legal, itulah mengapa dia memiliki akses terhadap uang dan properti milik Yang Liu. Ketika ditanya tentang latar belakang kehidupan Yang Liu, Ming Jiang menceritakan kebohongan yang lebih kejam lagi dengan berkata bahwa kekasihnya adalah seorang escort yang melayani pria-pria homoseksual, di mana sebagian besar klien Yang Liu adalah pria-pria etnis Tionghoa yang menetap atau sedang mengunjungi Inggris. Pernyataannya ini benar-benar keji. Tidak hanya membunuh Yang Liu, dia juga mencoba untuk membunuh karakter pria itu. Ketika detektif menyodorkan bukti-bukti berupa hasil tes DNA, bukti rekaman CCTV dan bukti struk pembelian bensin, Ming Jiang mengubah ceritanya lagi dengan berkata, "Bukan saya yang membunuhnya, tetapi seorang pria bernama John Wong. Mereka berkelahi karena hutang judi." Menurut versi Ming Jiang, John Wong dan 2 orang pria tak dikenal datang ke apartemennya malam itu, tepat saat dia dan Yang Liu sedang menghabiskan waktu bersama. John Wong dan 2 pria itu lalu membunuh Yang Liu dan memaksanya untuk membuang mayat kekasihnya. Ming Jiang berkata, "Saya takut, saya hanya melakukan apa yang mereka perintahkan." Polisi lalu memeriksa database mereka dan tidak menemukan seorang pun bernama John Wong yang cocok dengan deskripsi Ming Jiang. Karena sejatinya, John Wong ini hanyalah karakter fiktif yang dibuat oleh Ming Jiang untuk menutupi kejahatannya. Persidangan kasus ini mulai digelar pada tanggal 3 April tahun 2017 di Pengadilan Kota Manchester, di mana Ming Jiang menyangkal segala tuduhan dan terus mengklaim cerita yang sama, bahwa dia dan Yang Liu adalah sepasang kekasih, bahwa John Wong adalah pembunuh yang sebenarnya, dan bahwa Yang Liu dibunuh gara-gara hutang judi. Jaksa penuntut memaparkan semua bukti-bukti secara akurat, mulai dari hasil tes DNA, rekaman CCTV, hasil pemeriksaan di TKP, dan transaksi perbankan korban yang dilakukan oleh Ming Jiang. Persidangan berlangsung selama 4 hari, dan para anggota juri hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk menetapkan Ming Jiang bersalah atas semua tuduhan. Pada tanggal 2 Mei tahun 2017, Ming Jiang menolak menghadiri sidang vonisnya. Hakim pun membacakan putusan tanpa kehadiran pria itu, di mana Ming Jiang selanjutnya divonis dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan minimal menjalani hukuman penjara selama 33 tahun sebelum layak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Ming Jiang ditangkap pada usia 43 tahun, jadi kalaupun dia panjang umur, pria ini baru layak mengajukan pembebasan bersyarat ketika dia berumur 77 tahun. Dari Beijing,
Orang tua Yang Liu menyaksikan jalannya persidangan hingga pembacaan vonis secara online, di mana ibu Yang Liu berkata, "Putra kami kini sudah tiada, anak kami satu-satunya. Garis keturunan kami sudah terputus sekarang, dan semua itu semata-mata demi uang, judi, dan fantasi untuk menjalani gaya hidup kelas atas." Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari insiden tragis yang menimpa Yang Liu. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.